Bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi ya dari Bapak Ibu, tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah, hanya untuk terlihat saja insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, terkhusus seluruh yang tergabung dalam aparatur bea dan cukai. Mungkin ini live streaming tersambung, saya tadi diinfokan, jadi saya sapa barangkali seluruh wilayah di Indonesia yang saat ini terhubung dengan kita semua. Saya masuk tadi melihat seragamnya, saya pikir ini yang suka periksa barang-barang saya waktu turun dari luar negeri. Saya itu kalau sudah masuk ke wilayah bea cukai mau diperiksa, doa saya yang pertama itu bukan lolos pemeriksaan, tapi mudah-mudahan saat pulang ke akhirat itu pemeriksaannya lebih ringan daripada pemeriksaan dunia. Ya. Tidak cukup dengan amin itu, kita harus siapkan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang hari ini, saat sebagian saudara-saudari kita telah kembali sesuai dengan ajalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi malam sampai tadi pagi jam 6 saya selesai mengajar, itu masih terhubung dengan Christchurch yang di New Zealand, dan tadi saya bicara dengan korban dari WNI yang alhamdulillah telah selesai proses operasinya, operasi kedua 6-setengah jam itu, dan sudah bisa bicara dengan lancar tadi. Saya sampaikan, Mas, Masya Allah, alhamdulillah, sampaikan pada korban-korban keluarganya yang wafat khususnya, saya bilang kita tidak bisa menolak ajal. Siapapun kalau sudah tiba waktunya pasti pulang. Quran surah ke-7 ayat 34, walikulli ummatin ajal, setiap orang itu bahkan umat itu punya batas waktu usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, Anda nggak bisa pilih. Mau dimajukan mustahil, mau mundur pun nggak bisa. Saya selalu katakan nggak ada kerjaan orang mau bunuh diri. Kalau ajalnya belum tiba nggak akan meninggal juga. Anda mau nelan baygon satu truk, kalau ajal belum tiba nggak akan wafat tuh. Ya, jadi nggak ada kerjaan. Tapi saya sampaikan, Masya Allah, Anda tuh luar biasa. Coba bayangkan wafatnya hari Jumat, hari paling mulia, di tempat yang paling mulia di masjid, di waktu yang paling mulia saat akan Jumatan. Saya bilang masih belum jelas wafatnya kapan dan dalam keadaan yang bagaimana. Maka jangan tangisi dengan berlebihan, tapi terus kemudian isi dengan nilai kebaikan, dan mudah-mudahan dikumpulkan di surga bersama orang-orang terbaik. Nah, teman-teman, alhamdulillah di antara sekian yang hidup, kita diberikan kesempatan masih beriman sampai dengan siang hari ini. Dan di antara sekian yang beriman, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuktikan iman kita dan menunaikan amal soleh, khususnya salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang disampaikan oleh Nabi, itu setiap selesai salat. Doanya singkat, padat, dan sangat luar biasa isinya. Ya. Itu ada di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Ya, Nabi sampaikan, Allahumma inna nas'aluka, kalau banyak, ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakhabbada. Kata Nabi, ya Allah, kami mohon, satu, anugerahkan pada kami ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang terbaik, dan yang ketiga, dan mohon terima amalan kami. Ya, Anda bisa bayangkan gak? Seorang Nabi, Nabi Muhammad itu istimewa, satu-satunya Nabi yang pernah diutus di bumi yang sebelum wafat itu turun langsung satu surah menjamin surganya. Ya, ada surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami telah siapkan semua kenikmatan surga terindah untukmu. Bahkan di surat Ad-Duha disebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kami akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu merasa puas. Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan, gak ada orang puas.
Silakan cek, nikmat tuh kalau diberikan kaidahnya, tidak ada yang puas, pengen selalu nambah. Anda kalau sudah mendapatkan sepeda, itu kan nikmat. Ya apa merasa cukup? Tidak, orang dapat sepeda, pengen motor. Sudah punya motor, pengen apa? Mobil. Sudah punya mobil, pengen? Tuh pesawat, mau taruh di mana gitu kan? Jadi kaidah nikmat tuh kalau diberikan, selalu pengen nambah. Tapi nanti kata Allah, saya jamin kamu mendapatkan nikmat yang dengan itu kamu merasa puas. Sampai engkau katakan kepada Allah, puas ya Allah, cukup, cukup. Kaidahnya pengen ditambah, tapi saat di surga kata Allah, kami siapkan surga dengan semua kenikmatan sempurna dan kami jamin sampai kamu merasa puas. Satu-satunya nabi yang diutus di bumi, dijamin surganya, sempurna nasabnya, dijamin oleh Allah kemudian kemuliaan hidupnya di 3 alam, dunia, alam kubur sampai dengan akhirat. Kemudian dipuji oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang paling indah masuk surga tanpa hisab. Itu jaminan. Tapi masih bermohon kepada Allah setiap selesai sholat. Ya Allah mohon terima amalan saya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakek moyangnya Nabi SAW yang ke-30. Generasi diurut kalau dari Nabi sampai ke Nabi Ibrahim itu ada 30 generasi. Itu pun melakukan doa yang sama ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Cek Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, Quran surah ke-2 ayat 129. Ya, doanya Nabi Ibrahim plus Nabi Ismail. Nabi Ibrahim keturunan yang ke-30 kakeknya Nabi. Nabi Ismail ke-29 dari Nabi SAW. Ya. Jadi kalau anda urutkan, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. Ada 29 sampai 30 generasi. Nah, itu ditugaskan oleh Allah. Ayo kamu tinggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, awas hati-hati ya, bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Adam. Ka'bah redaksinya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97, itu redaksi Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Ka'bah sudah ada. Ya kata Allah, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Yaitu Ka'bah yang terletak di Mekah. Jadi setelah Nabi Adam diutus, kemudian generasi Adam muncul Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya. Ya, dihancur bagian atasnya, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab, pondasi kalau satu disebut dengan qaidah namanya. Ya, qaidah. Kalau lebih daripada satu, misalnya 2, 3, 4, itu dijamakkan menjadi qawaid namanya. Qawaid. Ka'bah karena punya 4 sisi, maka minimal punya 4 sisi bagian pondasi. Maka pondasinya disebut dengan qawaid. Di zaman Nabi Nuh hancur bagian atasnya, zaman Nabi Ibrahim diperintahkan kembali oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan kembali pondasi itu. Maka diabadikan kisahnya di Quran surah kedua ayat 127. Ya, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali fondasi Ka'bah yang sempat hancur zaman Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai dengan 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Setiap generasi bisa berusia minimalnya 2000 tahun. Ya, dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada sekitar 6 generasi. Bin Mikhlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam alaihissalam. Ya, jadi di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan kembali pondasi Ka'bah. Setelah selesai, begitu beliau ingin mengerjakan tugasnya, dipijak kemudian. Pijakan pertamanya membawa batu disebut dengan maqam namanya. Ya, jadi kalau Anda nanti umrah atau haji, ya saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji disegerakan ya insyaallah. Ya. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, siapkan. Nah, ini begitu akan
meninggikan pondasinya, beliau memijak pijakan pertamanya, sekarang masih diabadikan, itu disebut dengan makam. Sampai sekarang ada di sini letaknya, kalau ini Hajar Aswad, di sini makam Ibrahim. Tiba-tiba saat akan meninggikan pondasi ini, ya, ditinggikan kembali bangunannya, anaknya yang masih beranjak balik datang dari sisi yang ini, membawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar namanya. Kalau disusun-susun jadi sebagian tertentu, ruang tertentu disebut dengan hijar namanya. Ya, semacam batas, benteng, hijar. Kalau sudah menjadi ruangan utuh, ruangan seperti kamar, itu hujrah namanya. Jamaknya hujurat. Maka beliau masuk lewat sisi yang sini, mengatakan pada ayahnya kalau dalam bahasa kita, Pak boleh nggak saya bantu? Bayangkan, ada orang tua sedang bekerja, anaknya merasakan bebannya. Jadi kalau satu waktu masuk ke Idul Adha, saya pernah menulis satu buku, itu di situ saya ceritakan bagaimana seorang ayah mendidik anak, sehingga ketika ayahnya nanti tumbuh bekerja, anaknya tumbuh dewasa, merasakan beban pekerjaan anak ayahnya. Ya coba deh ibu ya, kalau pulang ke rumah, ibunya nyapu, anaknya lihat, anaknya mau bantuin nggak? Atau Anda misalnya, mohon maaf ya, coba lihat sedang nyuci mobil, kira-kira anak lihat bantuin nggak? Jangan-jangan bapak yang nyuci, anak yang pakai gitu. Pak bannya kurang nih, kurang bersih gitu kan. Coba lihat. Ini bagaimana gitu pertanyaannya seorang Nabi Ibrahim, Pak, Bu. Nabi Ibrahim nabi, kakek moyang Anbiya, statusnya tinggi, gelarnya Khalilullah. Ini bisa mendidik anak di luar batas kesibukannya. Itu kan sibuk luar biasa Pak. Istrinya aja 2. Bayangkan, istri 2 dirawat, 1 di Palestina, 1 di Mekah. Tugas dakwah pekerjaan ada. Nabi Ismail kan tinggalnya di Mekah. Beliau domisilinya di Palestina. Itu dalam kesibukannya berdakwah kerja dan sebagai nabi dan sebagai seorang suami masih sempat menengok perkembangan anaknya di Mekah. Luar biasa, sesibuk luar biasa itu masih bisa menyempatkan tengok anaknya. Sehingga anaknya merasakan kasih sayang bapaknya. Begitu tumbuh dia punya rasa terhadap pekerjaan ayahandanya. Saya mau tanya pada Anda. Maaf ya, Nabi Ibrahim, Nabi. Gelarnya Khalilullah, dekat dengan Allah. Bapak para Nabi, status masuk surga tanpa hisab, dimuliakan oleh Allah. Bekerja, berdakwah, masih sempat merawat anaknya. Anak punya perhatian pada bapaknya. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Lihat coba ya. Maaf, Khalilullah juga bukan gelarnya. Surga belum dijamin. Hisab masih menegangkan, amal berantakan. Sesibuk apa Anda sampai tidak punya perhatian kepada anak? Jadi kalau anak Anda kurang punya perasaan kepada Anda saat pulang, jangan disalahkan dulu. Kalau dia belum bergegas membantu Anda saat dibutuhkan, jangan disalahkan dulu. Barangkali perhatian Anda yang kurang kepadanya. Coba istighfar dulu, barangkali ada bagian tertentu dalam episode kehidupan kita yang belum sampai kepadanya. Ya, kembali ke sini. Datang membawa batu, disusun di sini, jadi bagian dari Ka'bah sampai sekarang diabadikan jadi Hijr Ismail dengan namanya. Selesai meninggikan bangunan ini, keduanya lantas berdoa. Perhatikan doa pertamanya. Langsung teruskan dulu di Al-Baqarah 127-nya sebelum sampai ke sini. Ini nanti doanya untuk Nabi Muhammad di ayat 127-nya, perhatikan doanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, kata Allah, dan pelajarilah, pahamilah ketika Nabi Ibrahim dan putranya selesai meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini karena Engkau pasti Maha mendengar apa yang kami sampaikan, Maha tahu ikhtiar kami dalam mewujudkan amalan ini. Saya mau katakan begini, yang ingin saya sampaikan, fitrah dan sunnah para nabi itu kalau sudah beramal sekecil apapun, apalagi amalan besar, itu selalu bermohon kepada Allah untuk diterima amalannya. Maka biasakan itu. Nabi aja minta, masa kita yang bukan nabi tidak meminta? Anda selesai baca Quran, berdoa kepada Allah, minta terima amalan. Anda selesai sholat, berdoa kepada Allah, minta terima amalan. Hanya pertanyaannya, fokus, apa ciri seseorang diterima amalannya, dan apa kaitan pembahasan itu dengan tema yang kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Itu yang coba kita akan kaji dalam pertemuan siang hari ini. Jadi ini baru mukaddimah dan ini kita mulai inti bahasannya. Ya. Teman-teman sekalian, satu, seorang yang amalnya diterima oleh Allah,
ciri utamanya disebutkan dalam Al-Quran, akan mendapatkan manfaat-manfaat yang terkait dengan amalan yang telah ia kerjakan. Saya ambil langsung contoh misal. Ketika kita menunaikan sholat dan telah selesai mengerjakan sholat itu, maka orang yang diterima sholatnya itu setidaknya disebutkan oleh Al-Quran akan mendapatkan 5 manfaat, 5 keistimewaan sebagai hasil dan tanda diterima amalnya, untuk membedakan dengan orang yang yang tidak sholat atau orang sholat tapi belum mendapatkan penerimaan dari sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara 5 itu dan apa kaitannya dengan tema yang kita bahas di kesempatan siang hari ini, menjadi pegawai yang amanah serta profesional di bidangnya? 1, mari kita cepat. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang yang sholatnya benar, diterima oleh Allah, maka dia akan mendapatkan 5 keutamaan yang tidak didapati oleh orang yang tidak sholat atau sholatnya belum mendapatkan penerimaan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama cirinya, kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu, perhatikan kalimat mushafnya di Al-Qurannya, itu kalimat sholatnya menggunakan alif lam. Silakan teman-teman cek semua kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, itu semua kalimatnya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, kalimat sholat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu menggunakan alif lam. Saya berikan rumus cepat. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran menggunakan alif lam, itu artinya, awas, maksud dari kalimat ini bermaksud khusus, punya ketentuan tertentu, aturan yang khusus, dan beda dengan pokok-pokok amalan yang lainnya. Jadi kalau tidak menggunakan alif lam, singkatnya bebas, gak ada aturannya. Misal, inna sholata tanha, alif lamnya tidak ada. Itu artinya Anda mau kerjakan sholat bebas, mau khusyuk silahkan, mau tidak silahkan, mau cepat-cepat silahkan, mau bacaan lambat bebas. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, inna sholat, berarti bukan sekedar sholat, tapi ada aturan yang harus diikuti. Bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara rukuknya, cara sujudnya sampai dengan salam. Nah kata Allah, inna sholat, ada alif lamnya. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu, mengikuti aturannya, mengikuti ketentuannya, pasti akan berdampak pada pelakunya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama, orang sholat itu akan berubah memiliki sifat dan sikap yang baik. Secara singkat, berperilaku baik. Izin ya Pak ya, Bu. Sederhana saja. Kata Allah, orang sholat itu singkatnya, kalau benar sholatnya, pasti jadi orang baik. Tidak ada ceritanya, kisahnya orang sholat tidak baik, itu gak ada. Silakan Anda cek ya. Pertama kali yang diajarkan pada Nabi, saat Nabi berdakwah di lingkungan jahiliyah, itu syariat pertama yang diajarkan bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah. Padahal Nabi diutus di area Mekah dekat Ka'bah. Tapi yang pertama diajarkan bukan haji Pak, Bu. Tapi sholat. Yang paling dahsyat, begitu diajarkan sholat, usia Nabi 52 tahun, ya, setahun sebelum hijrah ke kota Nabi, ke Madinah. Begitu turun kemudian ajaran sholat, itu semua yang belajar dengan Nabi berubah semua perilaku jadi orang baik. Saya tanya begini, Bapak kenal Umar bin Khattab? Bagus ya. Masih bagus. Di Bekasi ada yang kenal Umar bin Khattab. Luar biasa. Di Sukabumi lebih parah. Ada yang kenal Fir'aun. Jadi saya ke Sukabumi, ada tabligh akbar. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Luar biasa. Sukabumi, hubud dunia tuh. Ya. Sukabumi. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Hubud dunia.
Umar itu sebelum masuk Islam punya dua kebiasaan yang populer. Satu, tipikalnya keras dan suka berduel. Jadi setiap hari itu siang-siang naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau Anda umrah atau haji, kemudian di Grand Zamzam, samping kanannya ada bukit yang sekarang jadi istana raja. Ya, itu disebut Jabal Qubais namanya. Itu setiap siang naik ke atas Jabal Qubais, itu nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya duel, kita ketemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Umar dikenal juga tokoh yang sangat senang dengan minuman keras, suka mabuk. Paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Ya, Anda tahu apa yang terjadi? Begitu masuk Islam, tiba-tiba berubah. Dilatih oleh Nabi sholat, kerasnya berubah menjadi ketegasan, jadi pembela kebenaran, bahkan membela kehidupan Nabi. Dan yang paling dahsyat, semua ayat-ayat tentang larangan mabuk, larangan miras santika, larangan khamar, larangan semua yang terkait dengan mabuk-mabukan, itu turun atas pertanyaan Umar dan permintaan beliau kepada Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah, kenapa enggak diturunkan ayat larangan mabuk? Karena mabuk dampaknya buruk bagi kesehatan. Itu semua aspek yang buruk terkait dengan miras santika, itu pertanyaan dan permintaan Umar kepada Nabi. Anda pernah dengar seorang bernama Abu Dzar Al-Ghifari? Nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang tahu, itu beliau seorang raja begal. Ya, jadi tinggal di kota Begal pada saat itu dikenal dengan nama Ghifar namanya. Ghifar. Jadi sekampung Ghifar itu semua pembegal. Ya. Jadi saya kasih tahu deh sama pembegal sekarang, mohon maaf, kalau mau temukan pembegal paling hebat, itu zaman jahiliyah paling banyak. Paling kreatif, sekampung semua pembegal. Setiap yang lewat situ kalau nggak ada setoran, maka taruhannya bukan cuma harta habis, nyawa melayang. Tokoh paling utamanya namanya Jundub bin Junadah. Tiba-tiba datang kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi, masuk Islam. Begitu masuk Islam diajarkan sholat. Kata Nabi, sudah kamu pulang ke Ghifar sana, dakwahi kaummu, nanti kita berjumpa di Madinah. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah belajar sholat, pulang ke Ghifar, diajarkan penduduk Ghifar, Nabi hijrah ke Madinah. Satu masa semua penduduk Madinah heboh. Terdengar suara yang dahsyat. Dog dik duk suara kaki. Ternyata setelah dilihat, Abu Dzar ini, Jundub bin Junadah, sedang memimpin masyarakat banyak datang ke Madinah. Mengabarkan pada Nabi, ini semua penduduk di Ghifar yang kota Begal tadi, semua sudah masuk Islam. Anda bayangkan? Semua masuk Islam. Maka untuk mengabadikan namanya, disebutkan daerahnya. Ghifari. Dalam bahasa Arab, kalau Anda ingin memperkenalkan Anda dari daerah mana, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Beliau dari Ghifar, tambahkan al. Al-Ghifar, ujungnya pakai i. Al-Ghifari. Imam Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak Ismail. Punya kakek Ibrahim. Kakek buyut Al-Mughirah, eyang buyut Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara, diperkenalkan saya dari Bukhara, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Imam An-Nawawi dari Banten, An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdul Somad dari Palembang, yang ulama dulu, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Boleh. Tadi ada Pak Teguh dari Depok misalnya, ya. Mau umrah, haji, memperkenalkan diri, boleh. Anak Teguh Al-Depoki, ya. Al-Jawa Barati misalnya kan, Al-Bea Cukai. Sah. Nah. Ini saya mau katakan begini, ya, semua orang-orang jahiliyah, maaf, saya sebutkan jahiliyah, supaya kita tahu perbandingannya. Nanti saya masuk kepada inti bahasannya. Lihat teman-teman, di sini ada Persia. Ini ada Persia. Di sini ada Romawi. Dua-duanya sudah punya peradaban, sudah maju. Ya, saya agak perlambat sedikit. Ini sudah maju, ini sudah berkembang, ini punya peradaban luar biasa. Di tengah-tengahnya ini, itu yang disebut jahiliyah. Yang diapit oleh dua kemajuan ini. Ini tidak punya peradaban, tindak kriminal tinggi, ya, pengetahuan tidak ada, minim sekali. Dan yang paling dahsyat, semua tindak kejahatan ini banyak di sini. Nabi diutus bukan di Persia, bukan di Romawi. Sehingga orang kemudian hari tidak bisa berkelit. Pantas umatnya maju, nabinya diutus di Persia. Pantas umatnya hebat, nabinya diutus di Romawi. Tapi Nabi diutus oleh Allah di tingkat manusia paling kelam
untuk membuktikan kepada dunia. Ini manusia paling buruk saja diajarkan nilai-nilai keislaman bisa berubah jadi baik. Apalagi yang tidak punya sifat ini. Maka Nabi diutus pelajaran pertamanya tentang sholat. Begitu ini diajarkan, Allahu Akbar. Semua profesi yang dimiliki oleh orang jahiliyah berada pada puncaknya. Paling dasar semua profesi ini dilandasi dengan nilai-nilai tertinggi dalam nilai-nilai kebaikan. Contoh, maaf, jangan Anda kira semua sahabat Nabi ini profesinya seluruhnya hanya ustadz. Ternyata segelintir yang ustadz. Hanya Ali bin Abi Thalib, ustadz. Ubay bin Ka'ab, ustadz. Abdullah bin Mas'ud, ustadz. Tapi jangan lupa, ada yang pebisnis, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Ada yang birokrat, Amr bin As. Ada yang diplomat, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang mirip-mirip profesi seperti antum. Jaga di bagian aset tertentu, kemudian mengontrol aset keluar masuk, sampai dengan menentukan penjagaan itu ada di antara para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi langsung. Diabadikan di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 2311. Nama sahabatnya Abu Hurairah. Itu mirip-mirip tugasnya dengan antum. Al-Bukhari, nomor hadis 2311. Nama sahabatnya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Aslinya lagi Abdus Syams. Mulanya beliau Majusi, pindah kemudian ke Kristen, bingung kemudian memutuskan untuk pergi ke Madinah, bertemu dengan Nabi, masuk Islam. Begitu masuk Islam, ganti nama menjadi Abdurrahman. Tiba-tiba senang dengan taklim Nabi, apa yang disampaikan Nabi langsung dipraktekkan. Satu kali kata Nabi, kamu orang Islam harus bersikap baik, lembut, jangankan pada manusia, pada hewan, sikap yang baik. Pada tumbuhan, jangan cabut sembarangan. Maaf, sepulang dari taklim Nabi menemukan anak kucing kecil. Kucing dalam bahasa Arab dibagi dua. Kalau dia kucing rumahan disebut dengan kittun namanya. Kittun diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. Ya, Hello Kitty kucing rumahan kan? Bisa jadi spray, jadi bantal, di macam-macam dia. Wah. Kalau dia kucing liar, maka ganti, berubah dari kata kittun menjadi hurratun. Ha, ra dengan ta, hurrah, kucing liar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Satu kali pulang dari taklim Nabi di jalan menemukan seekor anak kucing kecil kehilangan induk. Dia mengeong-ngeong, dibawa oleh beliau. Dirawat di rumahnya. Ya, lapar disuapi, dingin diselimuti, kemanapun pergi dibawa ke jubahnya dimasukkan. Sampai tiba-tiba di pertengahan jalan saat akan ikut taklim Nabi, berjumpa dengan Rasulullah di jalan. Kata Rasulullah, begitu mengeong-ngeong, keluar anak kucing kecilnya. Kata Rasulullah, anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi kalau ada orang perhatian pada anak kucing seperti ayah pada anaknya, hanya kamu, tidak ada yang lain. Coba cek, ada pejabat di sini rapat bawa anak kucing? Ada ya? Nah, maka sampai dengan masa kini dikenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini begitu belajar dengan Nabi, sholat dengan sempurna, maka terbentuklah pada jiwanya dasar-dasar kebaikan. Baik itu sumbernya teman-teman sekalian, itu berlawanan dengan dua hal. Jadi kalau Anda sudah bebas dari dua hal ini, pasti Anda akan jadi orang baik. Tolong ya, catat baik-baik. Baik, itu sumbernya berlawanan dengan dua hal. Kalau dua hal ini sudah tidak ada, maka Anda pasti jadi orang baik. Tidak ada yang ketiga. Ya, nanti saya kisahkan tentang Abu Hurairah ini, saya pindah dulu ke sini. Satu, saya agak lambatkan sedikit supaya mudah dipahami. Satu disebut dengan fahsya namanya. Fahsya. Di sumber keburukan itu cuma dua. Kalau sumber ini tidak ada, orang ini pasti baik. Satu, fahsya. Kedua, disebut dengan mungkar. Mungkar. Maaf, sekali lagi maaf. Jadi kalau ada orang yang punya sifat dan sikap tidak baik, apapun profesinya. Birokrat yang tidak baik, diplomat yang kurang baik, dosen yang kurang baik, bahkan ustadz yang kurang baik, itu pasti memiliki satu di antara dua hal ini. Dua-duanya hilang, maka langsung akan berubah jadi baik. Karena semua yang diciptakan oleh Allah, kata Allah, itu semua berlawanan. Awas, hati-hati, semua berlawanan. Quran surah 51 ayat 49.
Kata Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua yang saya ciptakan, kata Allah, itu punya pasangannya. Cuman saya yang tidak punya pasangan. Hanya saya yang tidak punya pasangan. Sama, baik punya pasangan, buruk. Baik pasangannya buruk. Jadi kalau ada seseorang misalnya hilang buruknya, otomatis baiknya naik. Kalau ada seseorang baiknya itu yang turun, buruknya yang muncul. Nah kalau ada sifat dan sikap yang kurang baik muncul dari seseorang, itu kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Apa itu fahsya dan mungkar? Saya agak cepat. Maaf. Saya mulai dari sini. Mungkar, dari sini dulu. Adalah semua jenis keburukan yang langsung diingkari oleh hati kita. Jadi begitu dikerjakan, hati kita menolaknya. Biasanya sumbernya nafsu perut dan akal. Untuk membedakan dengan fahsya. Maaf ya, sumbernya nafsu perut dan akal. Contoh. Mencuri itu mungkar. Berbohong itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Gratifikasi itu mungkar. Awas hati-hati, sogok menyogok itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat mungkar. Kalau ada yang nggak sholat berbuat mungkar karena dia tidak sholat. Tapi kalau Anda mengerjakan sholat dan masih berbuat mungkar, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat masih mencuri misalnya, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Ini saya kadang-kadang bingung nih kalau pulang, baru pulang ke Indonesia, saya sudah bingung luar biasa. Orang sholat ke masjid, begitu mau ke masjid masih takut kehilangan sandalnya. Bahkan ada yang pulang dari masjid pun masih kebingungan cari sandalnya. Sandal saya mana ya? Sandal saya mana ya? Padahal baru dari masjid. Oh ini sandal saya, dipakai aja. Padahal dia ke masjid gak pakai sandal. Anda bayangkan. Ya. Itu baru skala kecil. Nah ada sesuatu yang paling menarik kata Nabi. Orang yang kalau sholatnya benar, profesi apapun yang ia kerjakan, pasti dia akan coba bertahan dengan fondasi itu untuk menepis kemungkaran. Saya mau kisahkan yang terkait penting. Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti biasanya kalau kejadian di masa Nabi, Nabi berikan isyarat. Ingat isyaratnya? Kalau tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, maka isyarat itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda. Baik, perhatikan baik-baik. Al-Bukhari nomor hadis 2311. Sahabat Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga salah satu aset yang dikumpulkan dan dijaga oleh beliau, khususnya terkait dengan zakat Ramadan. Di siapa yang zakat, beliau yang sortir. Bagaimana kualitas zakatnya, layak tidak, kemudian dikumpulkan, beliau yang jaga. Termasuk ditunggu sampai dengan batas penyaluran. Jadi siapa nanti yang mau nyalurkan, itu kontrolnya masuk ke beliau. Dari mulai masuk sampai dengan distribusi, itu beliau yang jaga. Yang paling menarik, satu malam tiba kemudian kedatangan seorang laki-laki. Sembunyi-sembunyi, lalu menumpahkan beberapa makanan dan ingin mengambilnya. Ketika diketahui oleh sahabat Abu Hurairah dan ingin ditangkap diadukan pada Nabi, kata orang ini, tolong jangan tangkap saya. Perhatikan baik-baik ya, nanti siklusnya akan terkait dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kata orang ini, tolong jangan tangkap saya. Tidak, saya bawa kamu, saya akan adukan ke Nabi. Kata orang ini, tolong Pak, ya saya punya keluarga yang sedang membutuhkan. Kalau saya nggak dapatkan makanan ini, keluarga saya nanti bisa punya persoalan. Abu Hurairah diamkan, kemudian dia bawa makanan itu dan dibiarkan pergi. Esoknya tiba-tiba menghadap kepada Nabi, kata Nabi, belum sempat beliau bicara, kata Nabi, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam itu? Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, orang itu datang, hendak saya tangkap, dia katakan, tolong maafkan saya, tolong beri saya kesempatan, tolong saya punya kebutuhan, keluarga saya sangat membutuhkan. Lalu saya lepaskan. Kata Nabi, dia pendusta, nanti malam dia akan datang lagi. Malam kedua, ternyata datang lagi, betul. Begitu datang, ditangkap oleh beliau, kata beliau, saya adukan pada Nabi. Kata orang ini, tolong kasihani saya, tolong iba pada saya ini punya keluarga, butuh katanya, tolong berikan kesempatan. Dibiarkan lagi, orang ini pergi. Besoknya lagi kata Nabi, sebelum bicara sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu yang tadi malam? Diceritakan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, dia berdusta, malam ini akan datang lagi. Begitu malam yang ketiga, tolong garis bawahi, datang lagi orang ini, kata sahabat Abu Hurairah,
Benar apa kata Nabi? Orang ini datang lagi. Saat ini gak akan saya lepaskan. Saya akan tangkap, saya bawa besok ke Nabi. Begitu tiba orang itu datang, dipegang oleh Abu Hurairah, kata beliau, saya tangkap kamu, saya adukan pada Nabi. Kata orang tadi, tolong kasihani saya, gak usah berkata apapun, kamu berdusta. Kata orang ini, mau gak saya ajarkan satu ayat, yang kalau saya ajarkan ayat ini, bacaan ini, engkau tidak akan pernah diganggu setan untuk selamanya. Bacakan bacaan ini saat engkau akan tidur, maka engkau tidak akan diganggu setan untuk selamanya. Maka karena tercengang dengan pernyataan itu, belum pernah ada yang ajarkan itu. Sedangkan Abu Hurairah itu di samping ditugaskan Nabi, senang dengan belajar Pak, Bu. Senang memburu majlisnya Nabi. Makanya mendapatkan hadis Nabi lebih banyak daripada sahabat yang lainnya. Begitu mendapatkan apa yang berharga menurut beliau, langsung bengong, kaget. Ya, kata orang tadi, bacakan ayat kursi setiap kamu akan tidur, maka engkau tidak akan pernah diganggu setan untuk selamanya. Baik, ada riwayat mengatakan diganggu setan sampai dengan bangun esok harinya. Intinya setan akan menjauh darimu. Saat bengong seperti itu, tawanannya tiba-tiba lepas dan pergi. Besoknya diadukan pada Nabi, apa yang terjadi? Kata Nabi, orang itu perkataannya benar, walaupun tetap dia seorang pendusta. Orang itu perkataannya benar, walaupun tetap dia seorang pendusta. Ya Abu Hurairah, atadri manhu? Hei Abu Hurairah, tahukah engkau siapa dia? Kata Abu Hurairah, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, dialah setan. Setan sendiri ngasih tahu ke Abu Hurairah, baca ayat ini maka kamu tidak akan diganggu setan. Al-Bukhari nomor hadis 2311. Nah sekarang kata para ulama hadis, sebetulnya hadis ini ingin membicarakan apa selain pentingnya ayat kursi. Awas, karena setan sekarang tidak cukup dilempar dengan ayatnya, mesti dengan kursinya sekalian. Nih, lihat sini. Ini pelajaran yang kita keluarkan. Satu, tidak apa-apa. Awas, fokus. Kata para ulama hadis, orang-orang yang diamanahi tugas-tugas tertentu yang terkait dengan pelayanan publik, awas, ini kata para ulama hadis, akan rentan sekali menghadapi gangguan-gangguan dalam tugasnya, terutama satu, hal terkait dengan kemungkaran, sogok menyogok, yang sekarang bahasa kerennya nanti ada gratifikasi. Ini pasti nih. Awas, hati-hati ya. Orang-orang yang terkait pekerjaannya, aktivitasnya dengan pelayanan publik, menjaga aset atau yang semisal dengan itu, maka akan rentan menghadapi tantangan-tantangan dalam melakukan pekerjaannya dengan hal-hal terkait yang tadi nampak dalam hadis dimaksud. Satu, awas, hati-hati ya. Bisa sogok menyogok, gratifikasi bentuknya, bisa pencurian, bisa kemudian tawar-menawar dalam keburukan. Kong kali kong, bahasa sekarang. Tahan. Yang kedua, semua jenis tantangan-tantangan ini yang masuk pada kategori mungkar oleh Nabi dibahasakan dengan tipu daya setan. Tahukah engkau siapa yang tadi malam itu datang kepadamu? Ya Abu Hurairah, kata Nabi, dia setan. Sekalipun kalimatnya benar, tetap dia seorang pendusta. Oleh Nabi dibahasakan dengan setan. Jadi kalau teman-teman bekerja di kisaran-kisaran wilayah yang diisyaratkan oleh hadis tadi, mungkin dalam konteks ini teman-teman berada di bea dan cukai, ya ada yang harus diperiksa, ada barang yang datang, ada aset yang dijaga, ada sesuatu yang harus dilaporkan, ada bagian yang kemudian distorkan dan sebagainya. Maka tantangannya tidak akan keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi tadi di hadis ini. Dan ketahuilah kata para ulama hadis, ketika Anda bekerja di aspek-aspek seperti ini, maka setan sudah menyiapkan beberapa godaan-godaan dalam bentuk seperti ini. Ini pasti ada. Kaidah mengatakan, kalau tidak disebutkan siapa pelakunya, kapan kejadiannya, maka itu akan berlangsung di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tadi tidak disebutkan siapa laki-lakinya, bagaimana disebutkan keadaannya, Nabi hanya sebutkan nama umumnya yaitu setan. Ketahuilah teman-teman, setan itu bukan nama khusus tapi sifat. Nama sifat. Dari kata syatana. Awas, fokus. Setan itu asalnya bukan nama makhluk tapi nama sifat.
Dari kata syatona. Syatona itu semua sifat yang menjerumuskan pada keburukan. Saya ulang, semua sifat yang menjerumuskan pada keburukan, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat itu melekat pada sebuah objek, baik itu benda yang mati atau yang hidup, ya, manusia, misal melekat pada manusia. Ada orang yang suka ngajak pada keburukan. Maaf, menjauh dari sholat, ngajak mencuri, ngajak nyogok, ngajak mencuri, ngajak gratifikasi, ngajak korupsi. Maka ketika sifat syatona itu melekat pada dirinya, maka orang itu berubah nama sifatnya menjadi setan namanya. Syaitan. Awas. Kalau tidak nampak dia, bisikan-bisikan dalam hati kita misalnya. Ayo ambillah, gak ketahuan. Tidak ada yang kontrol. Ayo gak ada yang ngawasin. Dalam diri kita, sesuatu yang tak nampak disebut dengan jin namanya. Maka ketika setan melekat pada jin, maka bentuk setannya, bentuknya, makhluknya disebut dengan jin, sifatnya disebut dengan setan. Jamak dari jin disebut dengan jinnah namanya. Ada setan dari kalangan jin yang tak nampak. Jamaknya disebut dengan jinnah. Jika sifat setan itu melekat pada seseorang yang nampak di hadapan kita. Lewat orang, tiba-tiba datang orang kepada kita. Bisikan ke kita nggak ada, tapi orang lain datang pada kita. Pak, tolong Pak, loloskan barang ini Pak. Ini lumayan Pak, ini barangkali lah untuk sekedarnya menjelang lebaran. Menjelang lebaran. Ya, baik. 100 juta Pak, lumayan itu kan. Dilihat. Datang orang itu, ketika melekat pada dirinya langsung kelihatan makhluknya, maka setan semacam itu disebut dengan kalangan ins, jamaknya disebut dengan nas. Jadi ada jinnah, ada an-nas. Perhatikan, qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Setan ini adalah sifat dari sosok yang menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebaikan, jauh dari Allah. Jika melekat kemudian pada diri seseorang, kelihatan makhluknya disebut dengan ins, jamaknya nas. Sekarang nas banyak diartikan dengan manusia. Ada orang-orang tertentu yang memang dikerjai kemudian oleh golongan-golongan setan dari kalangan jin, dibisikkan nilai-nilai keburukan, untuk menjauhkan orang-orang lain dari nilai-nilai kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda berhadapan dengan orang-orang demikian yang mengarahkan Anda pada keburukan, ketahuilah dia bukan sekedar manusia tapi sedang dibisiki oleh nilai-nilai keburukan dengan sifat-sifat syaitan tadi. Jelas? Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada orang datang, masuk Pak, loloskan yang ini Pak, nanti fee-nya sekian. Setan. Nama umum. Hati-hati. Jadi kalau disebutkan namanya langsung, bahkan dengan bintinya, kejadian itu nggak akan terjadi lagi di masa depan. Tapi kalau disebutkan sifatnya, kejadian itu akan nampak lagi di masa depan. Contoh yang nggak terjadi lagi, Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, satu-satunya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qur'annya, tanpa disentuh laki-laki manapun. Maka tidak akan pernah terjadi lagi, datang Maryam di kemudian hari, sampai dengan masa sekarang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Mustahil. Tapi ada juga Ustadz Maryam Tanjung Priuk. Bisa lahiran tanpa bapak. Banyak itu mah. Yang gak ada itu yang lahir, ngandung, lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Gak ada lagi. Tapi kalau disebutkan sifatnya misalnya atau gelarnya, maka itu akan terjadi lagi di masa depan. Pernah dengar Firaun? Bukan nama asli. Nama bukan, itu gelar. Faraoh, Raja Mesir. Dengan kecongkakan. Menyelewengkan kedudukan. Ketika disebutkan gelarnya ingin menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan. Pejabat yang menyelewengkan kedudukannya akan terjadi. Hati-hati. Qarun bukan nama asli. Dua-duanya hidup di zaman Nabi Musa. Awas hati-hati, pengusaha gelap yang bersekongkol dengan pemimpin yang zalim, bersekongkol. Terjadi lagi di masa depan. Akan ditemukan. Dan dikisahkan di masa lalu untuk memberi pelajaran pada orang di masa depan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang paling menarik, Nabi mengatakan, hei hati-hati ya di masa depan. Akan ada tugas-tugas pelayanan publik, menjaga aset-aset, kontrol sesuatu seperti Abu Hurairah ini. Yang satu masa ketika bekerja akan didatangi oleh setan. Kalau bukan sifatnya jin yang memberikan bisikan. Kadang-kadang muncul Pak. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin objeknya atau orangnya nggak nawarin. Tapi bisikan muncul dalam diri Anda. Wah lumayan nih, peluang nih.
Ya, jangkrik gitu kan. Kalau di jalan kakap nih kalau di laut gitu kan. Muncul. 1, 2, 3. Kalau itu kemudian tidak ada kontrolnya pada diri kita, maka besar kemungkinan, maaf, orangnya tidak menawarkan, tapi penjaganya yang kemudian masuk dalam kategori yang tidak diharapkan. 1. Jelas sampai sini? Ya, maka hati-hati teman-teman sekalian ya, hati-hati. Ya, Anda tiba-tiba, maaf, sedang di kantor, datang memberikan laporan, Pak, tolong Pak, ini ada barang masuk, ada tawaran fee-nya lumayan, 200 juta gitu kan, barangkali Bapak berminat. Sampaikan, Mas, saya baru aja sholat. Sholat mencegah perbuatan mungkar. Maaf, ini jari saya jari tahiyat, tidak akan pernah berlaku maksiat. Tolong perbaiki. Keluar dia, balik lagi, Pak, sudah saya perbaiki. Bagus, mana? Loh, kok begini? Nambah Pak, katanya 2M Pak fee-nya. Masya Allah. Kamu ini kan bagaimana? Saya kan udah kasih tahu dari tadi. Tangan tahiyat gak pernah dipakai maksiat. Ya, tunggu sebentar, saya istikharah dulu. Wow, mustahil. Perbuatan maksiat tidak ada istikharah. Habis. Hati-hati ya. Di hati-hati yang pertama, kalau tidak datang kemudian dari pribadi Anda tergoda untuk berbuat maksiat, kalau itu ada dalam diri kita berarti jin sedang bermain di situ. Hati-hati. Kalau ada di lingkaran sekitaran, orangnya datang, barangnya kelihatan, berarti itu sudah berdampak lebih parah lagi karena menginfeksi kepada lingkungan-lingkungan sekitarannya. Nah, persoalannya, Ustadz, apa kemudian solusinya ketika mendapatkan yang seperti itu? Ya, karena kita butuh solusi. Maka kata para ulama hadis mengacu pada hadis tadi ada 2 hal yang perlu dibentuk. Pertama, masih ingat teman-teman? Ketika Abu Hurairah malamnya mendapatkan kejadian, besoknya kan laporan ke Nabi kan? Tapi yang paling menarik sebelum melapor, Nabi sudah tahu kan? Kata Nabi, bagaimana dengan tawananmu tadi malam? Maka kata para ulama hadis, inilah pentingnya aspek pengawasan dan kontrol pada setiap pekerja atau profesional yang bekerja di bidang tertentu yang membutuhkan aspek pengawasan dari atasan-atasan sekitarannya. Maka buat sistem seperti ini. Yang membuat seseorang itu ketika akan berbuat maksiat merasa tercegah. Ketika melanggar aturan merasa tercegah. Apalagi sekarang kebanyakan orang itu nggak takut dengan Tuhan, takutnya dengan atasan, itu masalahnya. Kalau zaman Nabi dulu untuk aspek pengawasan ini yang dibentuk itu ketakwaan Pak, Bu. Di setiap semua karyawan, semua pegawai, semua pebisnis, semua macam-macam dengan profesi yang berbeda-beda sebelum melakukan aktivitasnya itu didekatkan dulu oleh Nabi kepada Allah. Sehingga kalau seseorang sudah merasa dekat dengan Allah, nggak perlu pengawas pun dia sudah merasa terawasi. Nggak perlu pengawas pun sudah merasa terawasi. Coba buka hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Paling kiri sebelah atas di kitabnya, jilid pertama. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di hadis itu ada bagian di pertengahannya, hadisnya panjang sekali, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada bagian yang penting, bagian terakhir, ya sebelum bertanya tentang kiamat, ada seorang laki-laki, malaikat yang menyamar jadi laki-laki, bertanya pada Nabi. Kata orang ini, ya Rasulullah mal ihsan. Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi, ihsan itu adalah sikap menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah kepada Allah. Bukan cuma sholat. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, jalannya ibadah, di rumah tangga ibadah. Jadi orang ini punya visi menjadikan semua aktivitasnya ibadah. Memandang mindsetnya semua pekerjaannya harus Allah ridha. Saya jalan, Allah ridha. Saya kerja, Allah ridha. Yang hebat, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia mengerjakan aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah seakan-akan selalu disaksikan oleh Allah. Walaupun dia tak mampu melihatnya. Jadi dia mau minum, dia merasa minumnya ini dilihat Allah. Karena dia merasa saat akan minum dilihat Allah, maka otomatis orang ini tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Jadi kalau Anda merasa Allah sedang melihat Anda, itu otomatis tanpa ada CCTV pun, tanpa ada pengawas pun, itu otomatis mustahil Anda berbuat curang. Anda tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang Allah tidak sukai. Barang yang bukan milik Anda. Maaf sekali, materi yang bukan punya Anda, angka-angka yang bukan menjadi hak Anda, itu nggak akan mungkin Anda melakukan itu. Di begitu Anda akan menuliskan tambahan 0 itu, Anda yakin Allah sedang memperhatikan.
Apa Anda ridha saat bersamaan mengerjakan maksiat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda bayangkan, Anda mengerjakan yang buruk saja di rumah tangga, Anda tidak ingin istri Anda melihat. Anda tidak ingin anak Anda melihat. Ada di antara orang merokok, sedang merokok, anaknya yang 5 tahun datang, dia hentikan, dia matikan kemudian asap rokoknya. Saking tidak inginnya anaknya lihat. Anda bayangkan bagaimana dengan yang menciptakan anak dan istri Anda. Bagaimana dengan yang menyembuhkan kita, merawat kita, mengawasi kita dalam setiap kehidupan. Dan dia akan bertanya kepada kita saat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau sedang terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat, Pak. Bu. Ketika terfikir berbuat maksiat, bayangkan wafat. Ada di antara kita yang tidak akan wafat? Mustahil. Semua kita pasti pulang. Jadi ketika Anda sedang bekerja, tiba-tiba datang orang tawarkan sesuatu, datang membawa gratifikasi, datang membawa sesuatu yang Anda harapkan. Demi Allah saya katakan, saat Anda terfikir menerimanya, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah. Apa ada kebanggaan di hadapan Anda ketika menerima dan wafat disebutkan. Semua makhluk di langit dan di bumi mengenal Anda, wafat ketika menerima sogokan. Anda silahkan tutupi sebaik-baiknya saat itu di dunia. Tapi saat kembali kepada Allah semua akan dibuka. Itu pesan ulama yang pertama. Jadi bangun kedekatan dengan Allah. Makanya ketika prinsip ini melekat pada setiap jiwa sahabat, itu apapun pekerjaan mereka, itu nggak ada Pak, Bu, yang pernah terfikir berbuat maksiat. Karena bukan masalah pengawasan dunianya. Kamera Allah yang luasi. Pernah dengar namanya Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah, jadi presiden. Begitu kemudian di istananya datang seorang bertamu, ternyata keponakannya. Begitu bertamu malam hari, keponakannya datang, tiba-tiba langsung dimatikan semua lampunya. Saat dimatikan dia bertanya, kok kenapa kau matikan? Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu kan saudara saya. Kamu ini datang atas kepentingan pribadi. Sedangkan ini lampu adalah aset negara. Bayangkan, saya tidak mau engkau datang ke sini difasilitasi oleh fasilitas negara. Ketika engkau datang dengan keperluan pribadi. Dipadamkan seluruhnya, dinyalakan itu cahaya pribadinya. Pasang lilin itu milik pribadinya. Anda bayangkan. Di saking melekatnya pengawasan pada dirinya, takut ada sesuatu yang salah. Padahal dalam hukum tertentu boleh jadi difasilitasi, negara memberikan fasilitas, silakan dipakai, silakan boleh. Tapi kepekaan hubungannya dengan Allah membuat beliau takut dengan Allah, diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, jadi inilah pentingnya saat kita menunaikan sholat teman-teman sekalian, itu membangun kedekatan dengan Allah. Makanya disebut dengan sholat. Maaf ya, maaf sekali, maafkan saya kalau kalimatnya kurang menyenangkan. Ini ada sindiran halus sekali dalam Al-Quran. Halus sekali. Kata Allah, bahkan banyak orang ibadah itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dikerjakan dalam ibadahnya. Coba silahkan cek. Berapa banyak orang sholat sampai dengan sekarang yang paham bacaan sholat. Sampai detik ini. Jangan tunjuk orang lain, tanyakan pada diri sendiri. Jangan-jangan selama ini ruku, sujud ribuan kali tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Tidak paham apa yang dilakukan dalam sujudnya. Ya bagaimana kita bisa khusyuk teman-teman? Bahkan coba kalimat sholat pun yang kita kerjakan tiap hari, 5 kali dalam sehari, 17 rakaat. Kata sholat itu, di antara sekian yang sholat, berapa yang paham makna sholat? Silahkan cek. Mau ngapain Pak? Sholat. Apa itu sholat? Ya sholat. Tahukah teman-teman, sholat berasal dari kata silah. Bismillah. Tidak apa-apa, biar ini yang saya hapus. Biasanya saya konsisten kalau di awal pertemuan, ya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, orangin sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Ya, lihat sini. Salat, as-salat. Itu seakar dengan kata silah namanya. Awas, ini bagian terpenting. Maaf, saya sampai jam berapa? Oh, baik. Ya, silakan sampai asar, saya jam 2 pulang. Lihat sini, pelan-pelan ya. Saya supaya bisa mengukur waktu yang paling baik ya. Lihat, salat berasal dari kata silah. Akarnya dari kata wassalah. Wassalah itu sifatnya disebut silah, ibadahnya disebut dengan salat. Sesuatu yang tersambung dengan kuat. Tersambung dengan kuat. Sesuatu yang sampai pada tujuan. Pernah dengar silaturahmi? Silaturahim. Kenapa disebut dengan silaturahim? Karena saat Anda bertemu dengan teman-teman itu, Anda terhubung kemudian dengan kuat, lalu ketika Anda berpisah, Anda ingat kembali. Di silaturahim itu suksesnya bukan saat kumpul. Kalau saat bertemu nyapa, wajar karena orangnya ada.
Tapi saat berpisah Anda ingat, Anda doakan, Anda telepon, Anda SMS, Anda WA misalnya. Itu yang disebut dengan silah namanya. Hubungan kuat yang tak terpisahkan. Dimanapun dan kapanpun. Kalau ini Anda pakai dalam bentuk ibadah, supaya kita terhubung dengan Allah dimanapun dan kapanpun. Sholatnya di masjid, tapi saat balik ke kantor Anda ingat Allah. Saat ngetik, ingat Allah. Saat ke lapangan, ingat Allah. Saat ingat karena terhubung, Anda merasa diawasi. Jadi begitu Anda mengetik, mustahil mengetik yang salah. Karena saat itu Anda sedang terhubung dengan Allah. Saat Anda bekerja, mustahil mengerjakan yang salah. Karena saat itu Anda sedang terhubung dengan Allah. Ketika Anda online dengan Allah di satu garis dan merasa diawasi, maka disitulah kita akan bekerja secara sempurna dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ibadahnya disebut dengan sholat. Ya, di kitab fikih disebutkan sholat itu doa. Karena saat kita berdoa, terhubung kita dengan Allah. Tapi singkatnya, sholat melatih kita punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma di masjid. Di suksesnya orang sholat di masjid, ketika dia keluar dari masjid, dia ingat Allah. Itu yang disebutkan di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan. Ya. Kata Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda selesai menunaikan sholat, fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Jadi kalau ada orang selesai sholat gak ingat Allah, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua adalah ikhtiar kemanusiaan. Ini teman-teman mungkin di kalangan untuk pengawasan. Ya. Kata para ulama hadis bukan cuma nilai spiritual, kuatkan dengan nilai-nilai ikhtiar. Pasang CCTV kalau sekarang, bikin pengawas, cek, lihat, ingatkan kembali. Kemudian tajamkan aturan, bikin kemudian mohon maaf, tata tertib di pos-pos jaga, sampaikan, ya kalau bisa bikin sesuatu yang kuat. Karena kaidah Al-Quran mengatakan peringatan yang kuat membuat kemudian, maaf, orang berbuat maksiat itu tercegah. Ini sekarang kalau hukumnya diperkuat, pasalnya diperkuat, maka orang pun akan semakin sungkan berbuat maksiat. Ini kadang-kadang karena pasalnya itu ringan, hukumannya ringan, seakan-akan orang udah punya kesempatan, bahkan ngitung. Saya korupsi ini 100 miliar. Masuk penjara 10 tahun. Remisi sekian, 6 tahun. Wah, modal 100 miliar, hidup di penjara, dihitung. Habisnya cuma 10 miliar, masih dapat 90 miliar. Anda bayangkan, masih ngitung. Coba Anda bayangkan, kalau pasalnya berbunyi misalnya begini, korupsi, wafat. Sudah, siapa yang mau? Selesai. Makanya ketika Allah menyampaikan hukum kisos, kata Allah, saya buat kisos ini bukan untuk membuat orang merana. Bukan untuk menghukum orang, bukan untuk bunuh orang. Supaya orang itu menjalani kehidupan dengan damai. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Hei, saat saya terapkan kisos kata Allah, di situ ada nilai kehidupan yang terbaik. Al-Baqarah sampai dengan ayat 180-nya. Nah, maka teman-teman sekalian, bikin hukum yang kuat. Ya, kuatkan ini. Jadi kalau sudah kuat tuh nyaman dan jangan beri kesempatan. Nah, ini kan kadang-kadang demikian. Ada lagi yang hukumnya kuat tapi kesempatan diberikan. Tulis misalnya, merokok membunuhmu. Tapi diedarin. Ya sama aja bohong. Ada yang tanya pada saya, Ustadz, apakah para perokok ketika masuk surga masih bisa merokok di surga? Ya, saya bilang kalau mau silakan ambil apinya di neraka. Ya. Nah, jadi ini yang pertama kata para ulama hadis, jika Anda bekerja pada lingkup-lingkup aset yang tadi disebutkan, objek-objek yang disampaikan, maka hati-hati. Ini godaan-godaan seperti ini ada. Ya, maka supaya mencegah itu terjadi, bangun kedekatan dengan Allah. Maaf ya, maaf sekali, ada uraian dalam Al-Quran, hati-hati dengan jenis kejahatan tertentu. Karena ketika masuk ke perut Anda, itu akan mengurai ke keluarga dan menular. Misal, harta haram. Anda makan yang haram, Anda bawa ke rumah. Begitu dibawa ke rumah, istri terima. Dimasak, dimakan oleh anak-anak. Maka yang mendapatkan bagian haram itu bukan cuma Anda, tapi bagian keluarga juga. Dan disebutkan langsung bahkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu, itu orang-orang itu menghidupi keluarganya dengan bara-bara neraka. Hati-hati. Ya, bahkan hati-hati juga yang kedua. Ada jenis kejahatan yang ketika satu anggota keluarga mengerjakan, maka semua orang rumah mendapatkan bagian dari apa yang ia kerjakan itu. Di antaranya apa? Kalau sekarang mungkin seperti korupsi, ya, awas hati-hati, penerimaan kejahatan tingkat tinggi. Itu begitu seorang pelakunya melakukan kejahatan itu, keluarganya akan terkena bagian dari aibnya. Hati-hati. Silahkan cek apakah setiap koruptor sekarang yang kena aibnya cuma koruptornya aja. Anda pikirin anak Anda yang sekolah. Ketika dia masuk kelas, disebutkan ya anak koruptor, anak koruptor. Istri kemudian gak mau belanja, gak mau ketemuan lagi, gak mau ke ta'lim lagi. Karena ketika
setiap dia berangkat, dia membawa beban kejahatan yang dikerjakan oleh suaminya. Coba pikirin dulu kalau Anda berbuat maksiat, keluarga Anda hadir di situ. Hati-hati. Ya maka tadi bikin hubungan baik dengan Allah, siapkan aspek pengawasan yang kuat. Yang bagian terakhir, awas, fokus. Terakhir, di hadis tadi, kata para ulama hadis, ada bentuk pemberian gratifikasi untuk menutupi tindak kejahatan yang dilakukan. Setan tadi kan mencuri. Ya. Ketika ditetapkan, diketahui, dia nyogok. Memberikan gratifikasi, walaupun bentuknya ayat kursi. Awas, hati-hati. Waduh. Awas, hati-hati. Tadi bentuknya apa? Ayat kursi. Teman-teman, jangan lihat ayat kursinya. Lihat sini. Ini jeliknya para ulama hadis mengamati hadis ini. Kata para ulama, jangan lihat hadis qudsinya, tapi lihat sahabat Abu Hurairahnya. Sahabat Abu Hurairah itu dikenal di kalangan para sahabat adalah di antara golongan sahabat yang senang menuntut ilmu. Jadi kalau Anda belajar sirah, ya, nanti ada klasifikasi golongan sahabat. Ada yang senang bisnis, ya, ada Abbas paman Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari. Ada yang senang di birokrasi, senang seperti Amr bin As. Anda belajar itu, ya. Ada yang senang misalnya di diplomasi seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang senang di aspek pengajaran seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, termasuk Abu Hurairah. Nah, yang paling menarik, karena beliau ini senang di menuntut ilmu, senang dengan semua aspek pengetahuan yang baru, maka setan itu pintar, gratifikasinya bentuknya pengetahuan. Paham ya? Maka kata para ulama hadis, biasanya setan akan menggerakkan pemberian-pemberian itu menyasar kebutuhan-kebutuhan, objek-objek yang terkait dengan tindakan-tindakan gratifikasi atau sogok menyogok itu. Di antara tipu dayanya adalah melihat aspek kebutuhan orang-orang yang dibidik. Makanya Anda mesti hati-hati, tahu itu kebutuhannya. Tiba-tiba Anda diperhatikan sampai maaf jenis motor Anda tahu. Jenis mobil Anda tahu. Pak, barang yang kemarin tolong lolosin dong Pak ya. Bapak nih Masya Allah, masa udah 15 tahun di Bea Cukai mobilnya masih Avanza. Besok kita kirim deh Fortuner. Tuh. Kalau bisa sih yang 5 tuner kirim Pak, kalau udah ada 5-nya gitu. Udah bayangin, tahu kebutuhan kita. Kadang-kadang masuknya juga nggak lewat Anda. Masih ingat Nabi Ibrahim ketika digoda oleh setan, kemudian nggak mempan. Kan masuknya ke istrinya kan? Siapa? Datangnya ke istrinya, ke Sayyidah Hajar. Lalu ke anaknya Ismail, supaya nggak jadi menyembelihnya. Makanya dilemparin sampai 3 kali. Aqabah yang pertama, itu getaran pada diri. Godaan langsung pada diri Aqabah. Kemudian wusta, orang terdekat, istri. Kemudian sugra yang terakhir, ya anaknya Ismail. Kadang-kadang begitu, ke Anda enggak. Tapi masuk lewat dapur rumah Anda, ke istri Anda WA-nya. Hati-hati gitu ya. Awas, hati-hati. Nanti orang yang suami istri kompak pada keburukan disiapkan satu surat oleh Allah untuk mengancam nerakanya. Ya hati-hati. Nerakanya luar biasa. Di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka para sosialita yang senang kumpul-kumpul untuk mencela. Hati-hati. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Menyebutkan perempuan-perempuan yang suka kumpul-kumpul tapi suka gosip. Cuma nyebutin orang aja. Ngebahas-bahas. Ya, kalau dibahasakan keren sekarang sosialita yang senang kumpul-kumpul gosip. Kalau yang nggak gosip nggak ada masalah. Ya, bicarain orang, ngobrol, ngitung-ngitung kerjaan suami, ya. Kadang-kadang judulnya taklim, cuma yang dibahas itu juga. Jeng apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Oh gitu ya katanya. Oh, bahas kemana-mana. Tuh, hati-hati. Nah, suaminya sibuk ngumpulin uang. Dan ngitung-ngitung, alladzi jama'a malahu wa addada. Suami sibuk kumpulin harta dengan istri ngitung-ngitung, ngitung aset, ngitung ini, update status, bikin ini, bikin itu. Aduh, kita udah Lamborghini, kok di situ masih Lamborghini aja? Misalnya, bikin kerjaan begitu. Awas, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya membuat dia kekal, kekal dalam kedudukan, kekal prestise, kekal segalanya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Hati-hati, kami telah siapkan neraka spesial namanya khutamah. Narullahil muqadah. Neraka ini spesial karena akan membakar dari titik yang paling dalam. Bagaimana cara bakarnya? Baca dari ujung ayatnya dulu. Fi amadi mumaddadah. Orang ini akan diikat. Dia orang yang sibuk cari kerjanya hanya untuk urusan dunia aja.
Penting uang, penting uang. Nggak apa-apa harta juga. Ya nggak apa-apa haram juga. Sekarang yang halal aja susah. Misalkan kumpulin tuh, kumpulin. Itu di nerakanya, itu diikat dulu Pak, Bu. Padahal neraka paling ringan, tapi maaf ya, seringan-ringannya juga neraka. Hati-hati. Ya. Neraka paling ringan itu An-Nisa ayat 56, Quran surah 4 ayat 56. Itu ditarik ubun-ubunnya. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah diingetin saat di dunia, itu akan ditarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Nusli itu dicelupkan. Pernah bikin tes celup? Tes celup kan kocok, angkat, kan? Nah, nanti neraka yang paling ringan tuh tarik ubun-ubunnya, kocok di neraka. Kocok, angkat. Kocok, angkat. Kullama nadijat juluduhum, begitu diangkat, sembuh lagi. Celupkan, hancur lagi. Ingat satu harinya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ada yang dicelup cuma 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasa dunia. Kalau nggak percaya silakan aja. Ya, tapi hati-hati. Itu paling ringan. Yang ini, yang di pekerjaannya sibuk ngumpulin harta, ngitung peluang. Barang mana nih yang masuk? Dari mana? Cina. Wah, Cina mah peluangnya dikit nih. Ya, mana lagi? Sekian. Oh, ini agak banyak nih. Tolong nanti siapkan ya. Untuk yang itu saya aja yang ngawasinnya. Itu orang-orang yang punya seperti itu, gambaran rincinya, nyiapkan ini, ngitung-ngitung keuntungan dari yang haram, itu fi amadim mumaddadah. Diikat kemudian di tiang neraka, jadi nggak bisa gerak. Kalau yang tadi kan walaupun ditarik ubun-ubun masuk neraka kan masih meronta. Wah, gitu kan, gerak-gerak. Tapi yang neraka juga gitu kan. Yang ini nggak bisa gerak. Jadi begini aja. Dan cara bakarnya itu dilas narullahil muqadah. Dari ujung kaki. Jempolnya dulu dilas sampai matang ke dalam. Sampai meleleh. Kalau sudah meleleh tidak ada yang tersisa, naik ke atas. Naik terus. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai membakar ke bagian afidah, jamak dari fuad. Fuad itu adalah bagian dari otak kita yang suka mendesain perencanaan. Seakan-akan Allah mengatakan begini, ini isi otak kamu apa sih? Orang lain masih sempat ngatur sholat, baca Quran, zikir, matakan kehidupan dengan baik. Di otak kamu nih proyek lagi. Ya ini lagi, keuntungan lagi. Nih rasakan, saya bakar sampai ke yang paling dalam. Jadi kalau Anda sedang kepikiran demikian, coba aja siap-siap hutomah. Dan itu sifatnya muqsadah, dia mengincar orang itu sejak di dunia. Jadi kalau Anda nggak taubat sampai dengan siang ini, itu diincar oleh neraka itu. Nih nanti penghuni saya. Baca-baca tuh. Lihat-lihat, kadang-kadang penting membaca Al-Quran untuk memberikan gambaran-gambaran kekuatan pada diri kita. Jelas ya? Baik, ini satu hadis, bagian terakhir, saya boleh berhenti di jam 2 saja ya? Boleh, tadi kalau mau sampai jam 4 silahkan saja, tapi saya jam 2 pulang gitu. Ya. Saya bagi 2, 5 menit saya coba selesaikan dulu itu, nanti sisanya saya jawab apa yang masuk yang ditanyakan. Ya. Baru mungkar. Ini kita baru ambil 0,5% ya. Kan tadi ada 5 manfaat sholat, kita baru bahas 1 dibagi 2, kita baru bahas yang satunya ya, dari 2. Kedua, fahsya. Ingat kaidahnya, kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, cuma disebutkan sifatnya, maka kejadian itu, maaf, akan berlaku lagi atau tidak di masa depan? Okay. Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber dari syahwat. Faraj itu terkait dengan syahwat seksual. Ya, kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT dan semacamnya. Nah, orang sholat, kata Allah, itu mustahil berbuat fahsya. Jadi nggak ada teman-teman, kalau sholat itu perbuatan jorok itu nggak ada. Kata-kata jorok yang kotor itu nggak ada. Jadi kalau ada orang misalnya sholat tapi sedang update status yang kotor, gambar-gambar yang kurang baik, pornografi, porno aksi misalnya, atau yang paling parah misalnya LGBT, itu pasti ada masalah dalam sholatnya. Mustahil. Di orang sholat itu dilukiskan dalam Al-Quran, itu sering kali mengoreksi diri. Bahkan kalau dia berbuat salah itu, lisannya langsung istighfar. Karena takut gak masuk surga. Ya, buka Quran surah ke-3 ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, saya sediakan surga untuk orang takwa. Sedangkan orang takwa pertama yang disebutkan dalam Al-Quran sama-sama muttaqin itu orang salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
Muttaqin di Ali Imran, uiddat lil muttaqin, di Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3-nya Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang yakin pada Allah walaupun tak tampak dalam pandangannya, gaib. Lalu dia buktikan keyakinan itu dengan salat. Di orang takwa itu ciri pertamanya salat. Makanya orang salat itu kembalikan ke Ali Imran, wasari'u ila maghfirah. Itu sering mengoreksi diri, sering istighfar. Karena takut gak masuk surga. Kata Allah, saya sudah siapkan surga untukmu seluas langit dan bumi. Kamu beramal aja. Dia takut gak masuk tuh. Maaf ya teman-teman, kalau kaya di dunia jangan bangga dulu. Karena selesai meninggal kekayaan itu sudah selesai. Hilang. Karena hidupnya sementara. Tapi kalau di akhirat kan abadi sifatnya. Gak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda misalnya fakir di akhirat itu fakir terus. Kalau kita kaya dunia dan disebut miskin dunia, gak usah khawatir. Kalau sudah meninggal statusnya sama, almarhum. Tempatnya sama, kembali ke tanah. Dan gak ada yang dibawa. Coba cek teman-teman Anda, adakah yang meninggal dikuburkan dengan rumahnya, mobilnya, asetnya, bahkan handphonenya? Pernah dengar ada orang bikin wasiat, sayang kalau papa wafat, kuburkan dengan handphone ini. Kalau kangen, miss call aja. Gak ada. Silahkan. Semua gak ada, selesai statusnya. Tapi kalau Anda miskin urusan akhirat, miskin selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Makanya orang takwa itu takut kalau ke akhirat punya masalah. Sering dia istighfar. Apa di antara cirinya? Kadang-kadang sekalipun berbuat salah atau belum tentu salah, lisannya otomatis astagfirullah. Kalau dilihat maksiat dengan matanya dia palingkan. Lisannya istighfar astagfirullah, matanya berpaling. Ya, Quran surah ke-24 misalnya. Ya, di An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman dan perempuan-perempuan yang merasa punya iman, itu matanya pasti akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Anda baca WA, atau jalan lihat videotron, atau gambarnya maksiat, begitu dilihat berpaling matanya langsung otomatis, dan lisannya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, maksiat. Dan tidak ada yang terlambat, lisan astagfirullah, mata nggak berpaling, astagfirullah, maksiat nih. Maksiat. Kenapa? Nih maksiat nih, astagfirullah. Dibagi lagi gitu kan? Itu nggak ada. Nah, jadi hal semacam itu yang ringan-ringan tuh fahsyat itu ditinggalkan. Jauhkan. Saya ingatkan ya, ini sesuatu yang sangat penting. Antum pernah dengar nggak Nabi Lut? Nabi Lut, ya? Nabi Lut itu tinggalnya semasa dengan Nabi Ibrahim. Itu saudara Nabi Ibrahim, sepupuan. Tahukah Anda, ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut, itu mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Mampir dulu. Itu kisahnya ada di Quran surah 51 ayat 24 sampai 30, paling kanan dari bawah sampai dengan ke bawah, terus pindah ke sebelah kiri paling atas, ya. Quran surah ke-51 dari ayat 24 teruskanlah sampai 35 sampai ke Nabi Lut nih. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun sampai ke Nabi Lut. Saya mau cerita gini. Saya mau kisahkan dulu. Ini hidup di satu masa, cuman di tempat yang berbeda. Ya, beda. Karena itu nabi-nabi dulu di satu masa bukan cuma satu nabi, bisa dua nabi. Kayak Nabi Musa kan dua dengan Nabi Harun. Ya, jadi ada dua nabi diutus satu tempat. Ada dua nabi tempatnya berbeda. Nabi-nabi dulu itu tempatnya di komunitas tertentu. Cuma Nabi Muhammad yang diutus sampai seluruh manusia tanpa batas. Ya, cuma Nabi Muhammad. Yang lain lokal-lokal saja. Nah, Nabi Ibrahim diutus, Nabi Lut diutus di dua tempat yang berbeda. Dua-duanya bersaudara. Saya mau kisahkan sebelum datang kemudian ke tempat Nabi Lut, ke tempat Nabi Ibrahim dulu. Nah, ini penting saya bahas dulu karena mungkin ada manfaatnya. Tapi kaitan dengan pekerjaan Anda, ada yang terkait dengan yang di zaman Nabi Lut nanti. Karena ini nanti aktivitas mereka persis seperti Anda sekarang. Ada yang di pelabuhan, kan? Dekat-dekat wilayah pantai dan sebagainya. Nah, ini berpotensi melahirkan perilaku seperti apa yang dikerjakan oleh zaman Nabi Lut. Dan nanti ada hal yang dibidik oleh setan. Dan itu diwariskan pada generasi setelahnya. Itu yang paling bahaya. Ya, teman-teman datang ke tempatnya Nabi Ibrahim. Kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kalian pernah dengar kisah ya tentang tamu-tamu yang datang ke tempat Nabi Ibrahim di malam hari, datangnya malam dan dimuliakan oleh beliau. Kalau kita malam harinya menjelang ke dekat-dekat fajar lah, kisaran jam 2, setengah 3 gitu kan. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang kepada beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kata beliau waalaikumsalam. Nah, saya tanya pada antum ya, kalau tengah malam kedatangan tamu nih jam 2, setengah 3, assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab gak? Dijawab gak?
Jawab dulu, kan hukumnya jawab salam wajib. Mengucapkan sunnah dijawab wajib. An-Nisa 86, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau disampaikan salam, jawab. Menyampaikan itu sunnah, menjawab wajib. Perkara dibuka itu urusan lain. Yang penting jawab dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Buka dong, enggak. Penting jawab aja dulu. Ya, dijawab. Begitu dijawab dibuka. Begitu dibuka qaumum munkarun. Ini orang asing. Coba lihat ya. Kalau orang asing, tamu, berarti perjalanan jauh. Saya nggak akan banyak tanya, langsung masuk aja istirahat. Faragha ila ahli. Di sini kemudian kuncinya satu bagian pertama. Datang ke istrinya Sayyidah Sarah, mengatakan, "Ma, kita punya tamu malam ini. Punya menu terbaik apa untuk menjamunya?" Kata istrinya, "Nggak ada stok malam ini, Pak." Maka beliau pergi ke belakang, punya ternak peliharaan, dibawa seekor lembu, disembelih malam hari. Bikin gulai. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, maka dihidangkan kepada tamunya itu. Begitu dihidangkan, tamunya bengong aja begini. Lihat, nggak disentuh. Sedangkan beliau sudah duduk di lingkarannya, duduk sama-sama duduk di tamu agak banyak, beliau duduk. Makanan dihidangkan, nggak disentuh. Begitu diliatin, kok nggak nyentuh. Lihat ke bawah, kaki nggak napak ke lantai. Andalah kedatangan tamu malam-malam itu kan 5-7 orang, jubah putih, rambut agak panjang, dan Anda datang ke situ dihidangkan sate 200 tusuk, ya kan? Udah siap semuanya. Tiba-tiba nggak disentuh, kaki nggak dapat ke lantai. Kira-kira respon Anda pada satu reaksinya bagaimana? Wah, lari udah nggak sempat, ya. Udah di lingkaran itu. Bahasa Qurannya fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai merasa takut, khawatir dalam dirinya, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi takut itu biasa. Anda bekerja ada takut, silahkan, itu biasa saja. Yang salah itu ketika takut berbuat baik dan berani untuk berbuat maksiat, itu yang keliru. Apa yang terjadi? Kata orang-orang itu, qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Kamu jangan takut, kami malaikat yang sedang menyamar. Baik, apa yang terjadi? Pertama, beliau memberikan 2 kabar. Kabar yang pertama, wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka memberikan kabar istrinya yang divonis monopos dan mandul itu Sayyidah Sarah, kata Allah dia akan mengandung dan melahirkan. Mengandung dan melahirkan. Langsung histeris. Fa'aqbalat imra'atuhu fi saratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Tiba-tiba istri yang mendengar itu dari biliknya langsung keluar menepuk-nepuk pipinya. Apa yang seperti ini masih mungkin punya anak? Ditepuk pipinya. Masih mungkin punya anak. Kata malaikat itu, qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Kalau Allah sudah menetapkan, enggak usah ada ukuran, semua akan terjadi. Allah yang Maha tahu dan bijak kapan itu diberikan. Kata para ulama tafsir ketika melihat ini, perhatikan baik-baik. Umumnya kalau orang datang bertamu kan, malam-malam hari, teman-teman, kan jarang ada yang buka kan? Kan tadi saya tanya, Anda jawab aja enggak, salam. Iya? Taruhlah Anda jawab kemudian, waalaikumsalam, Anda intip di jendela, begitu dilihat, jubah putih, 7 orang, rambut panjang, dibuka enggak? Tidak, jarang kan? Nah, Nabi Ibrahim melakukan sebuah amalan yang jarang dikerjakan oleh banyak orang. Maka keluarlah rumus, kata para ulama tafsir. Perhatikan rumusnya. Ketika Anda mampu mengerjakan sesuatu yang umumnya orang lain sulit melakukannya, maka Allah pun akan memberikan anugerah kepada Anda yang tidak biasa dalam kehidupan Anda. Yarhamkallah. Yang kata orang pun mustahil Anda dapatkan. Sayyidah Sarah divonis monopos, divonis mandul, gak mungkin punya keturunan. Secara medis, klinis, sempurna, tidak mungkin. Tapi Nabi Ibrahim melakukan amalan tertentu yang orang kebanyakan tidak melakukan. Maka Allah anugerahkan kepada beliau satu anugerah yang mustahil menurut orang untuk mendapatinya. Maka rumusnya kata para ulama tafsir, kalau Anda ingin mendapatkan anugerah yang tidak biasa, kerjakanlah amalan yang tidak biasa. Tidak mudah menerima teman-teman pemberian itu yang jumlahnya besar. Ada orang nyogok dengan 1 miliar, nyogok dengan ratusan juta. Bagi orang itu besar, Anda butuhkan. Tapi ketika Anda menolaknya, saya ingin katakan ya baik-baik. Ketika Anda menolaknya, bukan cuma Anda mempraktekkan integrasi Anda, bukan hanya Anda mempraktekkan etos kerja Anda yang sempurna, tapi Anda mendapatkan kabar baik dari hukum Al-Quran. Ketika Anda meninggalkan itu, maka berita gembiranya, Anda mendapatkan kesempatan dari Allah untuk memohon kepadanya, bahkan yang mustahil pun Allah akan berikan sepanjang itu Anda butuhkan. Di orang-orang yang senantiasa beramal sempurna, dalam keadaan orang lain sulit untuk mengerjakannya, bisa dengan mengerjakan ketaatan, Anda kerja masih tahajud, itu hebat. Orang lain gak bisa, Anda kerjakan. Orang makan, Anda puasa, itu hebat. Tapi yang tidak mudah itu meninggalkan maksiat. Ma'ruf itu gampang, yang susah itu mungkar. Mencegah kemungkaran itu lebih susah, teman-teman. Makanya jarang ada profesi mencegah kemungkaran, tidak mudah.
Tidak mudah, bahkan pencegah kemungkaran pun bisa berbuat mungkar. Pencegah kemungkaran bisa berbuat mungkar. Itu Anda bayangkan gitu. Ketika Anda bisa menghindari itu, bukan cuman Anda menunjukkan kredibilitas Anda sebagai seorang pegawai yang hebat. Kejujuran Anda, bukan cuma itu. Tapi Anda punya peluang di hadapan Allah untuk memohon kepadanya. Itu yang disebut di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, cari amalan takwa dan dengan itu jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah. Anda bisa minta untuk anak Anda, ya Allah, ada orang ingin berbuat maksiat dengan saya tolak ya Allah. Saya tidak minta apapun, saya hanya ingin ridha-Mu. Tolong dengan amalan saya kalau itu baik, jadikan akses seorang penghafal Al-Quran. Minta. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang soleha. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk berhaji. Minta, itu peluang besar. Tapi kisahnya belum selesai teman-teman. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tanya, Anda malaikat mau pada kemana? Kata mereka, kami ini kesini cuman mampir teman-teman sekalian. Tujuan utamanya ke umatnya Nabi Lut. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang sudah berbuat mujrim. Mujrim itu udah bahasa yang kasar. Tingkat maksiat yang tinggi melewati batas-batas yang biasa. Apa kebiasaan kaum Nabi Lut itu? Ini persoalannya. Zaman Nabi Lut itu pekerjaannya yang banyak masyarakat tuh punya pekerjaan yang tekanannya tinggi. Tekanannya tinggi. Ada aktivitas perdagangan, ya. Sama, maaf, ada yang bisnis, ada yang jualan, ada yang macam-macam, tinggi sekali. Ya, ada yang dekat pantai, beraktivitas segala rupa macam-macam. Karena tingginya tekanan, orang butuh ketenangan. Karena butuh ketenangan, hati-hati. Ada yang salah kemudian menyalurkan. Ketenangan paling tinggi itu kan di ibadah. Zikir, sholat, baca Quran, pada yang baik-baik. Tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak sholat dan sebagainya. Atau bahkan orang tidak sholatnya sempurna. Diajak oleh Nabi Lut, yuk kerjakan ini kalau pengen tenang. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Maaf, sebagian mengikuti, sebagian meninggalkan. Yang meninggalkan ini diabadikan kemudian teman-teman oleh teori fisika. Masih ingat dengan hukum gaya? Ya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Hukum gaya kan? Ya, maaf, mukulnya sedikit tenaga, bunyinya kecil. Pukul kencang, keluar kencang. Sama saja dalam dunia pekerjaan seperti itu. Tekanan tinggi, keluarnya juga tinggi. Gayanya biasa, keluar biasa. Gaya tinggi, keluar tinggi juga. Jadi kalau orang itu bekerja untuk mencari gaya, maka semua gaya akan keluar berdasarkan penghasilan yang dia miliki. Kalau penghasilan baru kecil, gaji kecil, naik pakai busway, turunnya juga Masya Allah, tawadu. Ya, beli tiket begini, naik begini, turun begini. Apalagi yang diangkut, turun sedekah. Tapi kalau sudah naik lebih besar lagi, gayanya lebih tinggi lagi. Ya, dulu masih sempat naik buka sendiri, sekarang ngebuka pintu susah gitu kan? Nyapa juga sulit, gaya. Tapi jangan lupa F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, dan gaya ini bersilangan dengan energi, Jadi kalau orang sudah banyak energinya keluar, pikiran macam-macam, kerja di lingkungan yang kuat, pengaruh tipologi dan sebagainya, tekanannya semakin tinggi. Ketika tekanan semakin tinggi, diri kita menuntut ketenangan. Nah kalau tidak didapatkan, maka pelariannya kemana? Ke gaya, ke sini. Macam-macam. Itulah di zaman Nabi Lut alaihissalam, maka larinya ke makanan yang tidak dibenarkan, ke minuman yang dilarang, ke foya-foya, pesta dan sebagainya. Kalau sudah pesta menghadirkan lawan jenis, itu pasti sudah masuk ke dalam kategori zina, masuk ke zina di situ. Tadinya mulai zina seksual dan sebagainya. Yang paling bahaya sudah dianggap zina dengan jenis yang berbeda, heteroseksual dianggap biasa. Dianggap biasa. Akhirnya mereka mencari yang tidak biasa. Apa itu yang tidak biasa? Masuklah kemudian pada hal yang sekarang dikenal dengan LGBT, homoseksual. Nyari naik kadarnya naik. Perbuatan ini kalau sudah semakin tinggi itu disebut dengan ijram namanya. Ijram. Orangnya disebut mujrim, jamaahnya disebut dengan mujrimin. Kalau sudah mujrim seperti ini dikerjakan, hati-hati. Ancamannya bukan hanya pada orang itu saja, tapi wilayah sekitarannya pun akan hancur. Karena Allah ketika menurunkan azab pada umat Nabi Lut, Allah meminta Nabi Lut untuk meninggalkannya. Tinggalkan, jangan berbalik. Allah hancurkan semua area itu sekitarannya. Habis semuanya. Nah, saya mau katakan begini. Ini area-area seperti ini saat saya masuk tadi dan sebagainya, gitu kan? Itu area-area yang persis dengan pekerjaan yang tingkat tekanannya tinggi sekali. Kita mau masuk aja tadi sopir-sopir yang truk, yang kontainer, yang macam-macam, semua ingin bersaing. Keras, masuk, ini kencang, suara macam-macam. Ini menunjukkan tekanan sangat tinggi. Kalau tekanan sangat tinggi, berarti juga ketenangan tidak mudah untuk diraih.
Maka resikonya hal-hal yang tadi saya sebutkan teman-teman sekalian itu pasti akan hadir dalam godaan. Itulah yang disebut dengan fahsya. Hati-hati. Awas, hati-hati sekali lagi ya. Awalnya cuma minuman untuk ngilangin stres, rokok. Setelah itu nanti terus masuk perempuan. Kalau perempuan itu laki-laki nanti ketemu. Apalagi kalau wilayahnya nanti gak ada perempuannya, itu juga tekanan makin nambah lagi. Atau perempuan gak ada laki-lakinya, itu juga persoalan juga. Ya, dipandang itu aja. Dan lebih banyak itu yang dipandang daripada pasangan di rumah. Nah, itu yang paling bahaya. Sehingga apa yang terjadi? Virus paling berbahaya adalah ketika sudah masuk kemudian kepada apa yang paling dikhawatirkan, tingkat paling tinggi. Ya, longsor, gempa, banjir, tsunami. Disingkat LGBT. Ya, ini yang paling bahaya. Nah, ini penting saya ingatkan. Saya punya kawan dekat sekali sejak di pesantren. Dia lulusan di Kanada. Ya, di Kanada dia di neuroscientific, jadi urusan saraf. Kami pernah diskusi dan kami menangani pasien-pasien khusus teman-teman di LGBT. Itu Masya Allah itu berbahaya sekali. Itu ternyata yang paling berbahaya di atas narkoba itu pornografi. Dan tingkat paling puncaknya ke LGBT. Dan itu yang paling berbahaya sekarang. Kami pernah mengisi di satu talim, itu sub 1 sampai 3 ternyata pelakunya. Bukan yang di sini Pak, maaf ya, bukan di sini. Tempat lain. Ya, itu pelaku gitu. Dan kita obati. Setelah kami sampaikan, begini loh, ini keterangan Qur'annya, itu ada sesuatu yang kurang tepat, yang keliru, itu bisa sembuh. Karena ayat yang turun kepada Nabi Lut itu ayat mengajak untuk menyembuhkan, bukan menghukum dulu. Cuman ketika mereka nggak mau sembuh, maka hukuman turun. Celakanya kalau sudah turun, nggak dilihat siapa pelaku siapa bukan. Yang bukan itu disuruh keluar, begitu keluar tempatnya hancur semua. Itu yang paling bahaya. Ya, makanya saya ingin katakan teman-teman sekalian, hati-hati kalau tekanan-tekanan tinggi, ada yang sudah menjuruskan seperti itu, Anda mesti hati-hati. Mesti hati-hati, ini menandakan bahwa tingkat keburukan fahsyanya bukan di tingkat-tingkat biasa, sudah warningnya tinggi, sudah ke lampu merah itu. Sudah ke lampu merah. Dan kalau menemukan yang demikian, juga jangan dicela dulu, diajak untuk berubah. Ya, tidak ada celaan dalam Al-Quran, ajak berubah dulu, pelan-pelan, ajarkan. Saya Allah alam ya, karena saya sampaikan teori, prakteknya kan saya tidak tahu ya terjadi atau tidak. Tapi menurut penelitian kawan-kawan kami, sekarang sudah banyak menyebar, karena itu pun disponsori oleh kalangan-kalangan tertentu. Ya, hati-hati gitu ya. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian kalau menemukan kawan atau misalnya yang jauh sekalipun, ajak dia untuk berubah dan sampaikan kasihan keluarganya. Ya, saya juga punya hubungan relasi dengan dokter. Itu ketika dicek ternyata, Masya Allah, istrinya berjilbab, jilbabnya panjang juga, anak-anaknya nggak tahu, itu normal kehidupan keluarganya. Tapi dia menemukan kemudian di tempat bekerjanya lingkungan yang tidak bagus. Terjangkit itu, begitu terjangkit masuk kemudian paling ringan kena HIV. Itu di Quran itu jelas, orang yang terlibat demikian itu jelas paling ringan itu akan diberikan penyakit yang obatnya sangat sulit. Dan sekarang semua sepakat LGBT itu terakhirnya itu kalau sakit itu pasti HIV, nggak akan jauh dari situ. Nggak ada yang ringan-ringan. Nggak ada yang ringan-ringan. Pasien-pasien yang menderita itu kami sudah cek dari dokter-dokter yang spesial yang datang, dari singkatan-singkatannya. Kalau kelasnya yang biasa, panggilan mamahnya beda, gitu kan? Kamu sih, gitu kan? Kalau udah semakin mulus, bening, sayang, gitu kan? Itu padahal sepasang juga, ya artinya sama sejenis itu. Nah, maka saya ingin katakan, tolong sayangi keluarga Anda di rumah, itu satu. Yang kedua bahwa ingat perbuatan itu sangat buruk, bukan cuma terkait dengan hukum akhiratnya, tapi juga bisa membahayakan bagi orang-orang di sekitaran. Dan cara terbaiknya ingat selalu dengan Allah, dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah, sholat, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Jelas ya? Baik. Ada 3 menit, saya jawab dengan cepat. Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di pajak atau bea cukai? Nah, Anda sudah di sini, kenapa bertanya lagi? Sekaligus menyambung pertanyaan bahwa seperti kita ketahui minuman alkohol itu hukumnya haram, maka bagaimana hukumnya kami yang sebagai partisipan negara yang membantu menjalani proses impor atas minuman beralkohol tersebut? Baik, yang pertama teman-teman sekalian jelas, kaidahnya sederhana sekali, tempat-tempat yang kemudian disebut oleh Al-Quran atau hadis atau oleh para ulama berkategori kemudian di situ haram, yang semua sifat-sifatnya haram, yang tidak memungkinkan mendapatkan yang halal, maka dia wajib ditinggalkan. Tapi kalau tempat-tempat yang sifatnya kemudian di situ baik, suasananya netral, ada yang baik-baiknya, ada yang buruknya, Anda bisa masuk ke dalam divisi yang baik-baiknya. Yang buruknya kemudian tinggalkan di situ. Kalau Anda bisa dakwahi sampai kemudian mendapatkan nilai kebaikan di dalamnya. Apalagi kalau itu misalnya terkait dengan stabilitas kenegaraan. Ya, kalau ada stabilitas kenegaraan, Anda masuk di situ, masukkan, ya tegakkan nilai kebaikannya misalnya. Ya, kalau Anda bisa punya kewenangan, polisi bikin kebijakan-kebijakan yang bagus.
Makanya orang Islam tuh harus berkembang. Ayo, ya Islam tuh bukan cuma di masjid, Islam di perusahaan, Islam di pekerjaan, Islam di pemerintahan, jadi pejabat yang jujur sampai ke paling atasnya. Kalau perlu jadi pimpinan sampai ke dirjen, sampai ke menteri, sampai ke jadi presiden. Ya kalau itu kan yang menentukan. Masuk jadi anggota dewan, bikin kebijakan yang baik. Anda tidak ingin minuman beralkohol, maka Anda jadi posisi puncak, bikin kebijakan di situ. Ya kalau saya kan cuma bicara saja, tapi kalau Anda jadi pimpinan kan tanda tangan Anda yang berlaku di situ. Saya mah sampai dengan kiamat kurang 2 hari bicara, tapi kalau nggak punya kewenangan nggak bisa, cuma memberikan kesadaran saja. Ya, jadi silahkan Anda hidupkan, jadi bea cukai yang baik, yang bagus masuk di situ. Kalau Anda semua pergi, siapa yang menjaga di sini? Semua yang buruk masuk, ya celakalah kemudian negeri ini. Jelas ya? Baik. Izin bertanya Ustaz, ya saya izinkan. Bagaimana usaha yang diperlukan untuk membina bawahan yang diketahui memiliki perilaku menyimpang? Misalnya seperti LGBT, sisi kinerja tersebut cukup bagus. Anda timbang teman-teman sekalian, timbang. Kalau Anda ada yang seperti ini, maka coba diingatkan dulu. Ingat, bagus itu kriterianya itu bisa relatif, tapi buruk itu mutlak. Hati-hati, lihat dampaknya, dampak keburukan yang bisa diperbaiki, dampak keburukan yang keburukannya menyebar. Sekarang persoalannya bagaimana? Coba lihat sini ya. Anda bertanya misalnya, di antara pegawai ada yang terjangkit virus yang kurang bagus, dia sebagai LGBT, tapi etos kerjanya bagus, ya sempurna dalam pekerjaannya misalnya. Anda cek dulu di sini. Dalam pekerjaan itu kan nanti ada visi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dalam jangka pendek dia bagus, tapi pengaruh dia ke jangka panjangnya itu yang harus Anda pikirkan. Investasi Anda besar untuk sampai ke depan. Kalau ini menginfiltrasi kepada karyawan yang lainnya, bahkan dia punya posisi, bisa menempatkan di posisi-posisi tertentu. Begitu masuk misalnya seleksi karyawan kelihatan nih bagus nih potensial, bening dikit dan sebagainya. Ya, tempatkan di daerah tertentu, ini tertentu yang sudah ada komunitas, ini yang bikin celaka. Ya ke depan, tadi saya katakan, teori dari Al-Qur'annya ketika ini semua kemudian jadi buruk, maka bukan cuma pekerjaan yang sekarang. Ke depan itu akan lebih parah lagi. Ya, maka cek lagi ke depannya, bukan cuma yang sekarang. Maka apa yang harus Anda lakukan? Berikan pembinaan. Panggil secara personal pelan-pelan. Punya keluarga? Punya. Punya anak? Punya. Saya mau tanya sebentar aja. Kalau tiba-tiba anak Anda, misal, punya pasangan yang sejenis, kira-kira apakah Anda ridho? Tidak, Pak. Kalau Anda tidak ridho, maka bayangkan bagaimana perasaan ayah ibu Anda sekarang. Mendapati Anda seperti ini. Apakah ridho ibu yang mengandung Anda? Yang melahirkan Anda berjuang dengan kematian? Ayah Anda mencari rezeki sampai Anda bisa masuk kemari, tapi Anda mengorbankan semua itu. Rezeki itu diatur oleh Allah, sudah teratur, tapi surga Anda belum tentu pasti. Maka tolong, yuk saya akan jamin Anda, saya akan perbaiki Anda. Maksud dijamin itu apa Pak? Jadi pasangan saya? Bukan. Saya akan jaga Anda dalam kebaikan, Anda tinggalkan perilaku yang tidak bagus itu, karena itu pasti akan berpengaruh pada kehidupan, bukan hanya pekerjaan untuk sekarang. Pekerjaan kamu bagus, sempurna sekarang. Tapi untuk apa pekerjaan itu sempurna kalau tidak bisa memperbaiki hidup kamu? Apa yang kamu dapatkan dari semuanya ini? Kamu memberikan investasi bagi perusahaan, tapi perusahaan ini tidak bisa memberikan investasi terbaik untuk kehidupan kamu. Apa yang kamu dapatkan? Ya, balikan itu. Itu biasanya kalau orang sudah tidak masuk dengan akal, maka sampaikan dengan bahasa hati. Itu lebih menyentuh kepada jiwa itu. Itu gambarannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Karena itu LGBT bahasanya spesifik, dalam sholat pun tidak diperbolehkan jadi imam. Anda bayangkan LGBT jadi imam. Allahu Akbar. Kaburlah kemudian. Misalnya ya, Allahu a'lam bissawab. Tapi sekali lagi, tolong jangan dibudayakan dulu untuk mencela dan sebagainya. Karena kan kita belum tahu motif dan lain sebagainya. Dirangkul. Ya, dirangkul, diingatkan, diberikan jalan untuk kembali. Saya waktu menyampaikan materi khusus tentang LGBT, itu teman-teman dapat langsung telepon dari tokoh LGBT pertama di Indonesia yang dia nangis. Minta petunjuk bagaimana cara berubah, cara bertobat. Cuman gak dipublish gitu. Kenapa ya? Karena memang ada yang pihak-pihak lain yang tidak ingin seperti itu gitu. Ada pihak-pihak lain. Saya hafal betul sejarahnya sampai ke yang lainnya. Tapi kita bantu saudara kita berubah, ayo berubah, ayo berubah. Nangis itu. Di telepon nangis, sekarang gak ada di Indonesia. Gak ada, tapi pengen berubah, pengen ini sampai mendekat. Dia berusaha untuk sholat sebaik-baiknya, rawat anak-anak yatim dan sebagainya. Saya bilang kalau kamu bisa berubah, justru kamu akan jadi sebuah inspirator yang luar biasa. Dan mungkin pahala akan banyak. Ya, ketika orang sadar, orang berubah gitu. Ya, Masya Allah. Dia Anda bayangkan tokoh paling utamanya aja pengen berubah. Ya, apalagi Anda yang baru coba-coba misalnya, yang gak usah gitu. Ya.
Ustadz, bagaimana cara bertobat dari harta subhat atau haram sementara mungkin telah banyak harta makanan yang dibeli dengannya? Baik. Bagaimana dengan hadis bahwa Allah tidak akan menerima amal pemakan harta haram selama 40 hari? Maksud hadis itu kalau dia memang mengetahui, sengaja dan menikmati itu. Dia ada kesan sengaja bermaksiat. Kalau orang sudah sengaja maksiat, ngapain sholat? Ya itu bahasa-bahasa hadisnya. Kamu, apa manfaat sholat kamu kalau kamu terbiasa bermaksiat begini? Sholat itu mencegah maksiat. Jadi kalau kamu maksiat tetap sholat juga, berarti sholat kamu itu bermasalah. Perbaiki sholatmu. Gak ada gunanya sholatnya, itu maksud bahasa hadisnya. Yang dimaksud di hadis ini, Allah nggak menerima sholatnya selama 40 hari dan sebagainya. Itu maksudnya kalau orang ini memang menikmati itu, sadar bahwa itu haram dan tidak ada getaran di hati untuk berubah. Tapi kalau Anda mengajukan pertanyaan ini, Anda merasa ada yang haram, yang nggak bagus, ingin Anda tinggalkan, itu pertanda baik. Dan saya ucapkan selamat ya. Bagaimana caranya? Yang seperti ini kalau ingin bertobat, maka bahasa Qurannya, walakum ru'usu amwalikum. Anda akan dimaafkan yang telah lalu. Ya, kalau bukan dari hasil-hasil yang haram langsung seperti mencuri, kalau seperti itu wajib dikembalikan. Ya, makanya kalau orang-orang, maaf ya, mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan, harta itu masuk ke lingkungan keluarganya, itu biasanya kalau Allah sayang pada orang itu, dia akan dibuka di dunia supaya ditutup di akhirat. Dibuka. Di pesantrenin misalnya di Sukamiskin dan sebagainya. Kena TPPU. Kalau kena TPPU kan semua hartanya diambil. Diseleksi itu. Dikeluarkan dari yang haramnya dulu untuk diganti dengan yang halal. Jadi kalau orang sudah diisolasi di tempat tertentu, didekatkan dengan Allah, belum sadar juga, perlu dikemenakan lagi. Itu sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ingin seperti itu tadi, kalau sifatnya langsung ada pencurian, ada korupsi, ada macam-macam, kembalikan. Kalau sifatnya tadi seperti riba atau yang lainnya, maka hal-hal yang ada keuntungan dari situ, maka Anda keluarkan dalam bentuk sedekah pada kepentingan umum. Seperti pembangunan jalan, ya, bikin fasilitas umum dan sebagainya, keluarkan, perbanyak di situ. Dan bahasa Qurannya walakum ru'usu amwalikum. Pokok-pokok hartamu dimaafkan oleh Allah, yang telah lalu dilupakan. Ya, dilupakan. Jadi dimaafkan oleh Allah, tinggal Anda perbaiki kehidupannya. Nah, isi dengan taubat, isi dengan amal saleh, rajin sedekah, rajin zakat, rajin infak dan sebagainya. Ya kalau sudah terbiasa berubah seperti itu tandanya dosa Anda sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan, dan semoga itu insya Allah menjamin surga untuk kehidupan kita. Ya. Terakhir, apakah wala atau loyalitas terhadap instansi atasan yang erat kaitannya dengan dunia perbea cukaian dapat dikategorikan sebagai wala terhadap tauhid? Bagaimana batasan wala yang sesuai dengan syariat serta tidak meninggalkan unsur profesionalitas sebagai manusia? Pertanyaan saya pertama, tauhid itu apa? Nah, karena sekarang banyak memunculkan istilah tapi tidak kenal dengan istilahnya. Hati-hati ya. Tauhid pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 257, paling kanan sebelah atas. Ya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Kata Allah, Allah wali, pendamping, pemberi arahan yang menemani orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu dekat dengan Allah sehingga mendapat arahan dari Allah. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, kerjakan yang ma'ruf, jauhi yang mungkar. Hatinya tuh punya getaran. Coba cek kalau keimanan ada dalam diri kita. Anda ketika mendengar suara azan kan ada getaran kan? Cepat siap-siap mau sholat. Anda ketika diajak maksiat ada larangan kan di hati. Jangan lakukan, itu bukan punya kamu, jangan kerjakan, resiko tinggi. Itu orang beriman mendapat arahan dari Allah. Arahan itu disebut burhan namanya di surat Yusuf. Burhan dari Allah, ada petunjuk. Petunjuk yang mengarahkan dia pada kebaikan. Nah sebaliknya, orang-orang yang menyimpang, yang tidak ada iman atau imannya lemah, yang tidak peduli dengan imannya, maka akan dibimbing oleh togut. Apa itu togut? Dari kata togo. Idzab ila fir'auna innahu togo. Pergi ke Fir'aun, dia togo. Togo itu segala yang menyimpang, yang melewati batas-batas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah jujur, dilewati batas jujurnya, jadi bohong, dusta. Ya kata Allah disiplin, dilewati batasnya, jadi keluar dari situ. Kata Allah tawadu, dilewati batasnya, jadi sombong. Nah orang-orang yang melewati batas hukum-hukum Allah, hududullah, itu perbuatannya disebut dengan togo, orangnya pelakunya disebut dengan togin, jamaahnya disebut dengan togut. Jadi kalau Anda kerja misalnya di bea cukai atau di tempat yang lain, coba lihat hukum-hukumnya. Kalau ada hukum-hukum yang terlewati, ada instruksi, ya jangan diikuti. Misal, hukumnya mengatakan disiplin, ada yang mengajak Anda untuk tidak disiplin. Hukum mengatakan jujur dalam bekerja, ada yang mengajak Anda untuk berdusta, untuk korupsi, untuk nyogok, jauhi. Maka atasan Anda yang mengajak Anda untuk nyogok, untuk korupsi itu togut namanya. Togut itu sifat. Sifat, bukan orang, karakter. Di karakter yang menjauhkan Anda dari Allah, melewati batas hukum-hukum yang diterapkan, itu yang disebut dengan togut. Sifatnya yang melekat pada orangnya, keadaannya disebut dengan togo. Jelas sampai sini? Nah, maka kalau Anda misalnya mendapati yang demikian, Anda tinggal jauhi. Anda katakan, Pak mohon maaf saya nggak sanggup. Ya, mungkin saya tidak punya kemampuan di bidang ini Pak. Kalau di bidang lain insya Allah, jaga-jaga barang, untuk kontrol barang, insya Allah saya punya kemampuan. Tapi kalau korupsi saya nggak punya bakat Pak.
Sampaikan. Kamu bisa saya pindahkan loh. Ah Pak, ya enggak apa-apa Pak, mungkin rezeki saya di situ. Yang saya khawatir saya dipindahkan dari surga ke neraka. Ya sudahlah, besok-besok tiba-tiba Anda promosi jabatan gitu. Masya Allah, luar biasa. Pindah jabatannya ke pengurus masjid. Baik teman-teman ya. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan. Pelan-pelan, perbaiki dengan baik. Tidak ada yang sempurna, tapi pelan-pelan kita bisa arahkan kepada yang baik. Mungkin maaf ya, saya tidak tahu, ini pertanyaannya bagus-bagus. Saya menduga, mungkin disitulah tugas antum, dakwahnya, pahala antum ada di sini. Kita kan cuma ibadah aja. Antum berdakwah dengan pekerjaan antum. Dakwah itu bukan cuma tugas ustadz. Pegawai berdakwah, pimpinan berdakwah, di rumah tangga antum berdakwah. Mungkin antum dikirim ke sini karena pahala antum banyak di sini untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Insya Allah di Islam tuh baik semua. Kalau sudah baik, negara juga akan baik. Saya katakan kepada siapapun, saya bertemu dengan politisi, mantan presiden, yang lainnya juga. Saya katakan, Pak, insya Allah di Quran semuanya baik. Jadi kalau umat Islam ini yang 90% mengerjakan isi Quran semua, negara akan terbantu jadi baik. Ya kan persoalannya sekarang banyak orang Islam tidak mengerjakan keislamannya dengan baik. Bahkan yang ke pengajian, wah enak aja. Ya maaf, lalu lintas dilanggar, kebut-kebutan, motor, pit, ya polisi menunaikan tugas kan. Berhenti, SIM ada, STNK ada, helm lengkap. Ya, tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya tidak tahu, ada Bapak. Oh, itu yang repot tuh begitu. Ya. Itu yang agak repot ya. Baik teman-teman sekalian, saya mau tanya, ini saya lihat masjidnya bagus dan salatnya juga bagus. Siapa di antara antum yang menghafal Quran? Yang hafal Quran 1 juz, siapa? 2 juz. Enggak apa, barangkali malu-malu. Mungkin dia sudah 10 juz tapi saya sebut baru 1 kan. 3 juz. 4 juz. 5 juz. 5 juz. 5 lebih, baik. 6 juz. Ya, di atas 5. 7 juz. 30 juz. Juz 30. Di atas 5, ada lagi di atas 5. Sebuah 1 5. 1 orang saja. Saya pengennya lebih dari 1 orang. 1 orang saja. Baik, cuma 1 orang. Baik, saya berikan hadiah umroh Pak ya. Untuk Bapak. Yang tercepat tanggal 4 April. Yang setelah itu tanggal 22 April. Bapak pilih mau yang mana insya Allah. Atau ada Bapak yang khusus silakan sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua. Insya Allah ini masjidnya bagus. Saya lihat juga. Oh Qurannya cukup lengkap ya. Qurannya cukup lengkap. Tadinya saya pikir mau saya berikan hadiah mushaf, tapi saya lihat Qurannya cukup lengkap. Saya bermohon pada Allah semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan tadi berkahi pekerjaan kita. Amanah saya yang terakhir di sini saya ingin sampaikan, hati-hati ya. Pesan saya adalah teman-teman, kita punya waktu terbatas. Kapan saja kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tolong perbaiki diri kita, bekerja dengan baik. Sebagai amanah dari pekerjaan kita, tapi niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada dorongan yang tidak profesional untuk berbuat pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan dalam pekerjaan yang juga melanggar ketentuan agama, maka bertakwalah kepada Allah. Bayangkan seketika mungkin Allah akan wafatkan kita dalam keadaan itu. Maka semoga Allah berikan pahala kepada kita, menjaga keluarga kita, dan tolong tidak ada orang yang sempurna, dan Anda pun belum tentu sempurna. Jangan menganggap diri sebagai orang yang suci atau lebih baik. Saya pun mungkin lebih buruk dibanding Anda, cuman Allah tutupi aib saya sehingga tidak nampak. Karena itu rangkul saudara-saudari kita yang mungkin terlihat masih kurang dibanding Anda, yang belum sholat dengan baik, ajak untuk sholat. Yang terkena tadi penyakit-penyakit yang mungkin tampak dalam kehidupan, rangkul dia, ya, kemudian bimbing dia kepada yang lebih baik lagi sampai dia kembali. Itu dakwah Anda di situ. Ya, ada kemuliaan insya Allah di situ. Ya, dan jangan tinggalkan sehingga dia merasa sendiri, sehingga membuat komunitas yang lebih buruk daripada sebelumnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu jika ada di antara kami yang hadir saat ini atau mengikuti ta'lim kami bersambung dengan saat ini, maka mohon ya Allah jika mereka membawa lumuran dosa, ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang gelisah, maka mohon berikan ketenangan pada jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami saat ini yang tengah merasakan kesulitan dalam hidupnya, sulit di pekerjaannya, sulit di kehidupan sosialnya, maka mohon ringankan dan angkat segala kesulitannya.
Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami atau kerabatnya, saudaranya, keluarganya yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima ta'allamna. Ya Allah, mohon ajarkan kepada kami semua jenis pengetahuan yang belum kami ketahui dan berikan manfaat pada semua jenis pengetahuan yang telah kami pelajari. Allahumma ya Allah, barik lana fi kulli a'malina wa yassir lana fi kulli usurina. Allahumma wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, mohon bimbing kami dalam pekerjaan kami, awasi kami dalam setiap keburukan yang mungkin ya Allah Engkau tidak ridai, jauhkan kami dari segala jenis maksiat, tanamkan kesadaran pada jiwa kami ya Allah bahwa kapanpun kami akan wafat, dan mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffana husnul khatimah, tawaffana husnul khatimah biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, jika ada di antara kawan-kawan kami masih terjebak dalam kungkungan maksiat, pekerjaan yang kurang baik, mohon sentuh hatinya ya Allah, lembutkan jiwanya, tolong satukan kami di surga ya Allah. Kami tidak ridha ya Allah kalau berkumpul di dunia dan berpisah di akhirat nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hadzal syahr, barik lana ya Allah fi hadzal rajab, wa barik lana fi kulli wakan fi kulli al-awqat min kulli sya'bana wa ramadana wa syawwal ya Allah fi kulli makan wa fi kulli al-aitam wa fi kulli al-makan wa fi kulli al-awqat bima tardahu. Allahumma biqaulika ya Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sebelum saya akhiri dengan salam, saya ingin sampaikan sekarang kita ada di bulan Rajab, di pertengahan Rajab. Hati-hati, Rajab itu masuk satu di antara 4 bulan haram. Bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan 1, Rajab bulan ke-7. Ingat, kaidahnya di Quran surah 9 ayat 36. Itu dilarang kita di bulan-bulan haram ini untuk berbuat sesuatu yang kotor. Jika ada yang sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan dari yang sebelum-sebelumnya. Dibeda, kalau Anda sekarang ibadah, pahalanya 2 kali lipat. Kalau Anda berbuat dosa, maka dosanya 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. Maka jaga itu dan semoga Allah kumpulkan kita dalam kebaikan insyaAllah. Demikian, maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.